Manusia itu adalah gerbang dari Sang Hyangga. Jadi semua yang ada di Hmm. yang Sang Maha menjadikan, Sang Maha menciptakan, manusia itu gerbangnya sebetulnya. Jadi manusialah yang mewakili untuk memakmurkan planet ini. Makanya kenapa manusia diturunkan ke planet ini untuk memakmurkan planet ini. Itu untuk ras kita ya. Hmm. Nah, apakah planet lain juga itu tidak ada yang lain? Saya Oke. yakin itu ada. Saya yakin itu ada. Oke. Karena tidak akan mungkin semesta yang sebesar begini, hanya kita saja penghuninya. Itu mubazir dong. Betul, Kang. Setuju, Kang. Ya. Iya. Nah, inilah waktunya kita sekarang untuk mengeksplor diri kita. Tugas kita itu sangat berat. Membangun planet ini kembali lagi kepada yang seharusnya. Planet yang benar-benar tenang, tentram, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, di mana Neuroscience gitu. Saya mengambil satu buku misalkan ya, ini satu buku ya, Bruce Lipton mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah 50 triliun sel, setiap satu selnya adalah 1,4 volt gitu. Dan iya, kita adalah aliran listrik, dan aliran listrik iya, Tesla juga udah bilang bahwa if you want iya, to find the secret of universe ada 3 poin penting, energi, frekuensi, dan vibrasi gitu. Nah, iya, kok kenapa kita sekarang tidak bisa memvibrasikan otak kita dengan otak orang lain? Karena pertama, apakah kita tidak belajar atau emang kitanya nggak tahu, Kang? Gimana menurut Kang Diki? iya. Satu, makanan dan minuman kita itu yang menghambat. Semua Oke, makanan dan minuman kita itu halal tapi tidak toyib. ah, Kita itu memakan racun tiap hari, sehingga kemampuan otak kita itu berkurang banyak. oke. Jadi kita itu terbatas kemampuannya, itu terhambat. Ya satu contoh Hmm. saja, ketika kita makan beras, makan nasi, ternyata nasi kita itu mengandung arsenik. Kang Diki, sekali lagi hatur nuhun tos sumping di dialog positif, Tawang sulna, waktunya nuhun pisan, tawang dan sulna, tawang sulna. seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, kita akan membahas tentang seputar alien. Oh, ini menarik Hmm, sekali nih hmm. topik kita malam hari ini. Mangga Kang Diki, boleh diawali dulu apa sih alien, bagaimana alien, cerita alien, dan apa yang bisa kita hubungkan dengan kesadaran kita saat ini tentang alien ini. Silakan Kang Diki, mangga. Ya, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum Sampes. warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan dimanapun, di dimensi lain pun, selamat malam. Selamat malam. Ini Begini, lintas dimensi ya Kang Diki ya. ya, memangnya coba kita saja yang mendengar. Nah ini pembukaannya udah dalam begini nih ya. Emangnya kita aja yang denger gitu ya. Wah, belum ada Kang Diki pembicara dialog positif yang menyampaikan salam di apa namanya di alam yang tidak terlihat. Mangga Kang, mangga. Yang jelas kita juga terhubung oleh alam-alam yang tidak terlihat itu kan ya. Oksigen tidak terlihat juga, itu yang membuat kita bisa menjadi hidup. Yes. Kemudian frekuensi juga tidak terlihat juga, itu yang menghubungkan kita melalui Zoom ini karena frekuensinya itu bisa membuat gambar kita bisa di mana saja, wajah Hmm. kita bisa di mana saja, dan kapan saja kita bisa terhubung meskipun tetap bayar, gitu ya. Tetap bayar ya. Iya, Oke. padahal zaman dulu mah sudah tidak bayar. Zaman dulu kan segala sesuatu dipantulkan tuh sudah melalui ionosfer dan sudah melalui ini otak kita yang diperkuat dan sebagainya. Oke, Tapi oke. kita berbicara tentang alien. Oke. Alien itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu namanya tamu asing ya, orang asing. Hmm, Jadi hmm. inilah orang-orang yang datang ke kita, terus mau diundang atau tidak diundang, yang jelas dia orang asing itu disebutnya alien. Oke. Ya, I'm an alien, I'm a legal alien, gitu kan. Iya, betul. Tapi yang jelas mah kita legal lah. Karena Oke. legal atau tidak legal itu yang menentukan itu biasanya batas negara. Tapi yang Hmm. menentukan legal atau tidak legal di planet ini yang menentukan siapa. Betul, betul Kang. Ini menarik nih, ini menarik nih. Begini, alien atau tamu asing atau misal orang asing yang datang dan pergi pada suatu tempat, daerah atau manapun, tapi kita berbicara tentang planet bumi. Kita berbicara tentang planet bumi. Nah, pertanyaannya, apakah leluhur kita ini adalah asli penduduk planet bumi? Hmm, oke, ini Ya, nih. orang-orang, nah ini kan orang-orang beragama itu percaya bahwa Adam itu diturunkan, begitu kan ya? Betul. Adam itu diturunkan dari surga ke planet bumi. Berarti Adam itu adalah Makhluk asing, makhluk asing. iya, alien. Oke, Iya, diturunkan dari tempat yang bukan bumi kasarnya iya, ya Kang ya, dari tempat bumi nanti. betul, Oke, betul, oke, betul. oke, Nah, oke.
Kenapa tidak terpikir ke arah sana? Kenapa kita hanya meyakini saja dan percaya saja? Apakah itu hanya doktrin atau dogma yang ditanamkan ke otak kita, yang setelah sekian ratus, sekian ribu tahun mungkin itu ditanamkan, sampai akhirnya turun terumun, sampai ke otak kita bukan turun temurun lagi ya, tapi turun terumun karena saking jauhnya. Oke. Ya saking jauhnya. Nah, makanya, nah pertanyaannya sekarang, apakah leluhur kita ini adalah penghuni asli dari planet ini? Sedangkan di kitab-kitab, di kitab suci, di kitab suci yang sangat dipercaya oleh banyak sekali umatnya, itu sangat dipercaya bahwa yang namanya Adam itu diturunkan ke planet ini. Iya. Iya, diturunkan kan? Berarti kita ini adalah keturunan dari makhluk asing itu ya, alien. alien itu ya. Iya, alien itu. Tapi begini, jangan diartikan bahwa alien itu adalah makhluk-makhluk yang berkepala besar, matanya besar, kemudian ada yang lehernya panjang, dan sebagainya. Nanti itu kita bahas setelah itu. Tapi yang jelas, kita harus sepakat dulu bahwa kita ini bukan penduduk asli planet bumi. Karena Jelas kan? leluhur kita ini diturunkan ke planet ini. Oke. Nah, terus yang kedua, kita yakin bahwa seluruh penghuni langit dan bumi itu adalah menyembah pada Allah ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Walillahi yasjudu mang di sana itu adalah manusia. Fis samawati wal ard. Jadi semuanya itu ini sujud kepada Sang Maha Menjadikan. Masalahnya di sana kan diartikan manusia, berarti bukan hanya manusia ini saja, manusia yang ada di sini dan yang ada di langit juga, begitu kan ya. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengolah itu semuanya, mengolah dan memproses semua informasi-informasi itu yang diyakini oleh orang selama ribuan tahun. Oke. Nah, apakah kita ini mau berpikir atau hanya menangkap itu dan menerima itu sebagai doktrin dan dogma saja? Ataukah kita mau memprosesnya sesuai dengan nalar dan pikiran kita? Ataukah kita hendak mempelajari itu sampai mendalam sehingga menjadikan sesuatu yang bisa dipergunakan pada saat ini dan detik ini agar masa depan kita menjadi lebih baik? Karena ketika kita memaksimalkan hari ini dan detik ini, mudah-mudahan di masa depan apabila tidak ada asteroid yang nabrak planet bumi, itu semuanya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi kita akan melihat ke masa lalu dulu. Banyak sekali hieroglif. Hieroglif itu adalah gambar-gambar atau huruf-huruf di Mesir kuno yang ada di piramid yang menunjukkan tentang adanya makhluk-makhluk dari luar bumi. Banyak juga lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan ada suatu benda terbang yang kemudian di bawahnya orang-orang menggunakan tombak untuk menghadapi benda terbang tersebut. Lukisan-lukisan di dinding. Kemudian ada ukiran-ukiran di daerah kita. Banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang menggambarkan tentang kedatangan makhluk-makhluk asing dari luar. Kemudian ada juga di Zulk atau Candi Sukuh. Candi Sukuh itu gambaran tentang bagaimana ada yang namanya clone dan bagaimana merubah manusia menjadi suatu makhluk yang berbeda. Nah, teknologi dari manakah itu? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Ternyata kita ini sudah lama sekali berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar planet ini. Ya, kalau misal melihat dari bukti-bukti gambar-gambar yang ada di dinding-dinding kuno, semacam begitu. Bagaimana suatu benda seolah bersinar dari atas. Apa itu yang namanya stova? Apa itu yang namanya wimana? Mengapa yang namanya panah seorang Sri Rama itu mampu meledakkan sebagai sangat dahsyat seperti itu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan pada teknologi-teknologi dan ternyata masa lalu itu teknologi luar biasa, tapi dari manakah teknologi tersebut? Nah, kalau misal melihat dari bukti-bukti yang ada dari catatan-catatan yang dihilangkan, karena yang begini itu disebut forbidden archaeology atau arkeologi yang dilarang. Jadi kita akan mendapatkan bahwa ternyata
planet ini sudah terhubung dengan yang di luar planet ini sejak mungkin jutaan tahun yang lalu. Karena di Gabon ada satu bukti juga yang menunjukkan bahwa 1,7 miliar tahun yang lalu itu ada bukti-bukti adanya reaktor nuklir di Gabon. Oke. 1,7 miliar tahun yang lalu ya, Kang ya? 1,7 miliar tahun yang lalu sebelum ada dinosaurus. Di sana sudah ada bukti-bukti bahwa ternyata sudah ada reaktor nuklir di Gabon. Itu tahun 1972, seorang peneliti yang namanya Bujik, itu ke sana untuk meneliti. Ternyata di sana uraniumnya itu sudah diolah. Dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata uraniumnya itu diolah selama 500.000 tahun. Dan di sana sudah sangat canggih. Jadi yang namanya radiasi gamanya itu sudah bisa dinetralisir dengan air. Beda seperti sekarang. Dan kemudian banyak sekali jejak-jejak kaki manusia dan dinosaurus itu sangat banyak. Tapi mengapa itu tidak diekspos? Karena inilah yang namanya forbidden science. Forbidden arkeologi ya. Dan ini juga termasuk forbidden science juga. Karena ketika kita berbicara tentang makhluk-makhluk yang ada di luar, semua informasi-informasi tentang itu pasti ditutup. Ditutup rapat-rapat ya, Kang ya? Ditutup rapat-rapat. Nah, saya sendiri meneliti itu sudah sangat lama. Bahkan pernah nongkrongi satu tempat itu sampai tahunan itu hanya untuk menangkap probe. Probe itu satu benda yang nyala. Dia bisa nyala, terbang, dan hover. Layang begitu di udara. Ada videonya sih di YouTube, kalau nggak salah itu judulnya UFO in Lembang. Itu saya ngupload. Itu diambil pakai kamera sendiri, dan mereka melayang di atas hovering di atas. Dan video tersebut sudah menyebar kemana-mana. Bahkan beberapa media itu menggunakan video saya untuk cerita merekanya itu. Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih silahkan saja. Tapi yang jelas itu diambil pakai kamera sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu adalah probe. Orang boleh menyangkal, silahkan, itu haknya mereka. Orang boleh terima, ya itu juga haknya mereka. Tapi yang jelas, ketika kita diajarkan sejak dulu bahwa yang namanya leluhur kita itu diturunkan ke planet ini, ya ceritanya kan macam-macam, ada yang digoda iblis lah, dan sebagainya, ada yang memakan buah surga lah, ya itu sih terserah ya. Tapi yang jelas, rencana awalnya memang sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya? Sebagai pemimpin di muka bumi. Nah pertanyaannya sekarang, apakah hanya planet ini saja yang ada yang ditinggali, begitu loh? Nah, kalau melihat dari tanda-tanda, misal satu contoh di satu pegunungan yang namanya Bayan Karaula, itu di dekat-dekat Tibet. Di sana ditemukan yang namanya Dropa Stone, Bropa. Nah, ada satu bangsa yang namanya bangsa Bropa, dan ternyata Bropa Stone tersebut menceritakan perjalanan dari satu bangsa dari luar planet ini datang ke planet bumi. Dan umur Bropa Stone itu sudah 20.000 tahun. Di 20.000 tahun loh. Jadi mereka tuh datang ke sini tuh sudah puluhan ribu, bahkan sudah miliaran tahun yang lalu. Tapi mengapa ini tidak diketahui dan kenapa ini tidak diekspos? Dan kalau misalnya diekspos pun dianggap hoax. Dianggap bahwa ini tuh bohong dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita mau jeli, ketika awan itu ketika langit itu tidak tertutup awan, coba deh perhatikan. Itu biasanya ada satu titik yang bergerak sangat cepat di atas hutan, dan kadang-kadang bergerak secara zigzag. Itu apa sih kalau sering disebut shooting star, itu sama nggak sih, Kang? Kalau shooting star itu lain lagi. Kalau shooting star itu seperti shoot hilang. Beda ya? Shoot hilang, ya beda. Okay. Ini enggak, dia terbang. Bahkan kalau kita sih sering ya melihat itu, karena memang kita memperhatikan langit ketika malam itu. Dan banyak sekali saksi-saksi itu banyak. Tapi kalau di sini yang namanya shooting star seperti meteor dan sebagainya, seperti komet dan sebagainya itu suka dianggap santet. Apa itu? Santet. Leak, ilmu hitam, begitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak jauh. Tapi berhenti kan orang nanya-nanya. Iya. Ditutup ya, Kang ya, udah aja ya, sama pakai hukum pamali gitu misalnya. Pamali, tos. Pamali, Pamandi Ali.
Jadi pamali saja jangan dibahas. Udah Iya. kamu ini aja apa? Aku percaya aja sama bapak. Kamu percaya saja sama kakek gitu. Kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi kuncinya itu kamu percaya saja. Jadi orang tuh di stop untuk berpikir, untuk bertanya lebih lanjut, apakah itu? Kenapa mereka tidak menelitinya? Dan kenapa itu sampai seolah-olah inilah forbidden science, forbidden archaeology juga, forbidden, forbidden, forbidden. Kita tuh lebih banyak dilarang akhirnya. Hmm. Jadi semuanya itu harusnya jadi mulut dari mulut ke telinga saja akhirnya gitu kan. According to, jadi katanya cek cenah, Hmm. cenah ini, cenah itu, cenah ini, cenah itu dan sebagainya. Padahal artefak-artefak itu banyak menunjukkan bahwa kita terhubung dengan dunia di luar planet kita. Oke. Oke. Iya. Banyak sekali gambar-gambar pesawat ruang angkasa. Salah satunya adalah Stova. Hmm. Stova itu adalah kendaraan anti gravitasi satu awak. Dan orang Oke. kenal dengan istilah yang namanya stupa. Hmm. Oke. Jadi Oke. bagaimana sosok orang itu bisa angkat gravitasi dan sebagainya. Sayang di sini saya tidak bisa perlihatkan itunya ya video-videonya Hmm. yang apa? Yang hasil penelitian sendirinya begitu loh. Oke. Tapi kalau Oke. misalnya kalau misalnya nanti diperlukan mungkin di cerita keduanya kita bikin ininya ya, bikin slide, bikin segala macamnya. Ini anggaplah pendahuluan dulu. Wah, Karena kalau mantap. kita berbicara, kalau misalnya kita berbicara tentang alien itu sangat jauh dan sangat luar biasa. Juga sangat kita mencarinya itu bukan ke mana-mana, tapi justru ke peninggalan-peninggalan sejarah atau peninggalan arkeologi juga ada banyak. Hmm. Hmm. Ya, Dan banyak logikanya sekali, ya kalau misalnya tidak ada yang terjadi, bagaimana orang-orang zaman ancient itu untuk mengukir, atau apa namanya, bikin artefak atau apa? Karena kan pasti ada ide yang betul, dia lihat, gitu ya, Kang ya. Poin pentingnya di betul, situ mungkin ya. Oke, betul, oke. itu salah satunya. Dan Hmm, ada hmm, lagi bagaimana mereka bisa membuat suatu bola yang sangat halus dan sempurna. hmm. Jadi itu bola itu ketika diketahui dan dari carbon dating yang ada di sekitar tanahnya itu ternyata sudah terkubur sangat lama sekali. Hmm, Terkuburnya itu bisa sampai jutaan tahun. Nah, bagaimana orang-orang zaman dulu yang jutaan tahun yang lalu itu bisa membuat bola sesempurna itu, hmm. sehalus dan sesempurna itu. Oke. Nah, bola-bola semacam begitu tuh luar biasa sebetulnya dan ada di mana-mana. Jadi kadang-kadang kita itu ini ya mencari-mencari hal-hal yang eh, aneh-aneh, padahal di sekitar kita itu sebetulnya banyak yang aneh. Hal yang anehnya aneh beda ini mah. Tapi gini Kang, poinnya yang dari sampaikan Kang Diki, saya tertarik dengan Kang Diki itu pernah apa namanya meneliti sangat dalam, sangat lama, sangat detail tentang ini semua. Apa sih yang Ya, jadi concern Kang Diki untuk meneliti ini zaman apa namanya masa lalu teknologi ini? Apa yang mendasari dan memotivasi Kang Diki untuk melakukan ini tuh poinnya apa sih Kang Diki? sebetulnya begini. Ini bola-bolanya ya. Kalau misalnya kita lihat bola-bolanya seperti ini nih banyak nih di internet itu ya. Hmm. Ini tuh namanya Dorval. Nah, bagaimana bola-bola semacam begitu itu bisa muncul begitu kan? Dan ini misteri. Hmm. Kan kenapa misteri-misteri semacam begini itu tidak kita bongkar? Nah, concern saya itu adalah membongkar misteri-misteri itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita bongkar, berarti ada ilmu tambahan. Hmm. Nah, ilmu-ilmu tambahan ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan pada masa kini. Misalnya, sejak dulu sudah ada yang namanya manuskrip hidrintana atau bagaimana mengubah molekular air menjadi bahan bakar itu sudah ada. Hmm. Hanya masalahnya, kenapa manusia zaman sekarang itu seolah-olah menutupi hal-hal tersebut? Karena itu berhubungan dengan kartel, berhubungan dengan Hmm. orang-orang yang sudah eh, masuk di zona nyamannya. Mereka tidak mau zona nyamannya itu terganggu. Misal contohnya, Oke. sekarang kan orang pakai batu bara, pakai minyak, dan sebagainya. Tiba-tiba pakai air Hmm. sebagai bahan bakar. Nah, ini yang tidak mungkin. Terus baterai. Baterai itu sekarang kan harus dicas dan sebagainya. Bayangkan baterai thorium. Baterai thorium tinggal tetes air yang waktu itu saya demonstrasikan. Nah, itu Oke. dari mana? Itu dari Hmm. masa lalu, bukan dari masa depan. Hmm. Hmm. Nah, masa lalu bagaimana bisa menemukan yang namanya baterai Baghdad? Baterai Baghdad itu yang 3.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Yang 3.000 dikenal dengan tahun nama. sebelum Masehi ya, Kang? Iya, iya, iya. 3.000 tahun sebelum Oke. Masehi baterai Baghdad itu, dan itu sudah dipergunakan sebagai dengan nama dendrolem, dendrolem.
Itu ada di hieroglif. Bagaimana seseorang itu ketika masuk ke dalam gua, mereka tuh menggunakan senter, bukannya obor. Itu tuh sudah banyak dan sudah lama. Dan bahkan dewa yang dianggap dewa-dewa itu sebetulnya kan bukan dari planet ini. Mereka menceritakan mereka datang dari bintang-bintang yang sangat jauh. Berarti sejak zaman dulu manusia itu sudah lama berhubungan dengan makhluk-makhluk yang dari luar bumi ini. Ya, tinggal bagaimana sekarang kita memanfaatkan pengetahuan ini untuk apa pada masa kini. Bukan hanya sekedar kongres atau ngawangkong tuh beres-beres. Kongres tentang pengetahuan, kongres tentang apa gitu ya, tapi nggak beres-beres. Nah, nggak beres-beres. Itu tadi menarik, Kang. Bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk kita pergunakan pada masa kini. Nah, relevansi terhadap masa kini dari apa yang Kang Diki sudah research, Kang Diki sudah cari, apa yang bisa diterapkan dari pengetahuan ini, Kang, kira-kira, Kang? Ya, satu contoh. Ketika saya meneliti Gunung Padang yang di Cianjur, batuan yang ada di Gunung Padang itu kan mengandung listrik. Ya, ada juga yang di Gunung Sadu sama juga mengandung listrik. Ketika ditempelkan yang satu emas, yang satu logam cerdas, nah, ketika ditempelkan saja, kasih air aja itu batu. Nah, itu ketika diukur, itu kita dapat listrik 1,5 volt. Tapi ampernya juga besar, jadi makanya LED bisa nyala. Nah, bayangkan kalau misalnya listrik tersebut kita pergunakan pada masa kini gitu. Itu satu Gunung Padang saja itu bisa menghidupkan ya minimal satu kelurahan begitu. Itu satu gunung. Nah, relevansinya pada masa kini ketika kita mempelajari hal-hal yang berasal dari masa lalu, kita akan tahu bahwa di Gunung Padang sendiri masih suka muncul yang namanya holograf. Holograf itu gimana, Kang? Holograf itu jadi ada semacam gambaran bukan gambaran ya. Jadi seolah-olah ada suatu entitas muncul, tapi dia itu muncul tidak bisa dipegang. Muncul secara 3 dimensi. Kayak hologram lah gitu ya? Nah, itu holograf itu. Iya, oke. Holograf itu mesinnya, hologram itu gambarnya. Oke. Ya. Nah, itu waktu itu pernah ketangkep kamera. Dia seperti raksasa besar. Itulah yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu adalah mereka yang menjaga gunung tersebut. Tahu tidak bahwa ternyata Gunung Padang itu ada yang namanya parabola di dalamnya, yang sangat besar. Di dalam Gunung Padang itu ada parabola ya? Iya, ada parabola, ada batuan yang bulat-bulat, itu yang namanya dorfal itu. Dan ternyata di Gunung Padang sendiri itu adalah untuk perhitungan kalender origom. Kalender origom itu adalah kalender galaksi, bukan kalender kita. Jadi satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Dan itu sangat akurat. Karena kalender origom itu menyangkut tentang pertanian, menyangkut tentang yang namanya bencana dan sebagainya. Jadi semua sudah bisa terlihat dari kalender tersebut. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah bisa membaca semesta, membaca gejala-gejala alam, membaca segala macam yang memang diperlukan untuk kesuburan dan kemakmuran kehidupannya. Hanya kenapa ilmu tersebut hilang pada zaman sekarang? Bahkan digantikan oleh ilmu-ilmu yang hanya sekedar jadi makalah. Itu hilangnya dari mulai kapan sih, Kang, sebenarnya? Disengaja sih itu mah, disengaja dihilangkan agar ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi umat ini itu hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga mereka lah yang akan menguasai umat manusia. Itu konspirasi tingkat tinggi. Jadi konspirasi yang sangat luar biasa yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Dan itu dilakukan oleh turun-temurun juga oleh orang-orang yang memang menguasai teknologi-teknologi itu. Akhirnya mereka secara bertahap membuat dan mengubah teknologi-teknologi sehingga mereka bisa menguasai teknologinya dan kemudian menjadikannya itu industri. Makanya mereka lah yang menguasai itu. Cuma saya nggak akan sebutkan orang-orangnya di sini karena bukan apa-apa. Itu menyangkut. Menyangkut panjang lah ya. Udah kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Nanti ngomongin orang nggak enak gitu. Tapi sekarang kita ngomongin alien aja. Orang juga. Oke, menarik ya. Ini jadi banyak insight, banyak pengetahuan. Kita tahu sekarang tentang Bate Baghdad yang 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita tahu tadi ada yang, wah itu luar biasa banget gitu ya kira-kira. Nah,
poinnya Kang, sekarang kalau kita mau ambil pelajarannya Kang, apa yang bisa kita lestarikan sekarang dari si ancient history tadi supaya sekarang kita bisa lebih ngeh terhadap pengetahuan masa lampau? Apakah kita harus mempelajari sejarah? Kang Diki pernah bicara bahwa ya sejarah juga kita nggak pernah tahu gitu ya. Sejarah juga Iya, yang menuliskan iya, adalah siapa yang iya, menang dan seterusnya nih. iya, pemenang Apa perang nih ya. ya, apa nih kiat-kiat Kang Diki di generasi milenial tentunya tentang tentang kesadaran-kesadaran ancient ini tuh apa yang harus kita sadari gitu Kang? Ya pertama begini, kita harus cari pengetahuan itu sendiri. Oke. Ya, jadi jangan according to atau jangan cenah atau jangan katanya. Carilah Hmm. sendiri. Semua informasi-informasi yang kita dapat itu tolong cari sendiri juga untuk mengklarifikasinya apakah itu benar atau tidak. Hmm. Nah, ini memang berat karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak ingin itu semua terbongkar. Hmm. Karena kalau itu semua terbongkar, ketika manusia sudah jadi cerdas, mereka akan bersatu. Mereka tidak akan pernah bersaing lagi. Mereka akan mulai bisa untuk menyatukan semua minat dan bakat mereka untuk kemudian mengerjasamakannya sehingga membentuk dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik inilah yang mereka tidak suka. Hmm. Oke. Karena Oke. ketika dunia ini menjadi lebih baik, dunia ini menjadi tenang, itu penduduk planet ini akan meledak, akan menjadi semakin banyak. Hmm. Dan sedangkan planet ini maksimal kan 7 miliar. Nah, Oke. jadi satu-satunya jalan mereka itu adalah bagaimana membuat planet ini tidak damai. Hmm. Itu Dibuatlah skenario berarti orang-orang, ya Kang ya? Skenario iyalah, ya? Hmm. iyalah, Hmm. Hmm. itulah skenario. Skenario yang membuat planet ini menjadi tidak damai, planet ini selalu berperang dan sebagainya, planet ini selalu gontok-gontokan satu negara dengan yang lainnya, bahkan antar agama pun, yang namanya agama ya, Hmm. itu Hmm. gontok-gontokan. Yang Betul. seagama pun gontok-gontokan juga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melestarikan itu agar yang namanya ancient, yang namanya semua peninggalan-peninggalan yang sebetulnya itu peninggalan dari luar angkasa, itu bisa kita jadikan itu pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi Hmm. kita. Ya satu-satunya jalan kita harus telusuri. Oke. Nalusur, nalar, naluntik, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Hmm. Hmm. Istilahnya yang 4N itu. Iya, Nalusur itu iya. menelusuri, naluntik itu meneliti, nalar itu memikirkan, dan nalipak itu mengetahui akhirnya. Oke. Jadi kita akan menelusurinya ke tempat-tempat yang tadinya itu dianggap wingit dan dianggap angker. Ternyata tempat itu tidak wingit dan tidak angker. Ternyata tempat itu Hmm. mengandung pengetahuan yang sangat luar biasa. Satu Oke. contoh begini. Oke. Satu contoh begini. Ketika kita jalan-jalan di gunung kita naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Kita buka kompas. Tiba-tiba kompas itu berputar jelas. Hmm. Ternyata perputaran tidak jelas dari kompas itu dipengaruhi oleh ancient technology. Ancient technology itu mengandung anomali magnetik yang sangat tinggi. Hmm. Hmm. Nah, batuan-batuan di sana yang mengandung anomali magnetik sangat tinggi itu bisa mempengaruhi kompas. Oke. Sehingga ya itu dia, kompas kita akan kacau. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. makanya saya sudah ajarkan pada banyak orang untuk mencari yang namanya peninggalan-peninggalan ancient technology ini. Dan ancient technology datangnya itu bukan dari planet ini, dari luar. Diajarkan pada penduduk planet ini. Hmm. Dan Oke. itu banyak sekali artefak-artefak yang menunjukkan itu. Oke. Oke. Banyaklah Banyak. Oke. orang-orang yang seneng ini, yang seneng apa, yang tinggal kita cari saja itu di googling juga banyak, itu di googling itu banyak. Oke, Katanya kita kasih contoh relevan misalnya Kang di Indonesia nih Kang. Bukti-bukti Indonesia. yang datang dari planet luar ini, let's say tadi Kang Diki mengatakan bahwa apa yang bisa kita telaah dari Indonesia atau apa yang bisa Kang Diki berikan informasi kepada kita semua tentang penelitian Kang Diki di Indonesia sendiri aja Kang, misalkan di dekat-dekat kita gitu. Apa aja Ya. tuh contoh-contohnya Kang? Ya di dekat-dekat kita itu misalnya Pulau Jawa. Hmm. Itu ada candi yang namanya Candi Sukuh. Mm-mm. Atau saya sebut itu Zulk. Zulk itu artinya portal, artinya itu untuk ini apa tempat keberangkatan atau portal. Oke. Sukuh itu nama sebenarnya adalah Zulk Hmm. atau portal.
Karena Candi Sukuh itu ada portal. Hmm. Portal untuk menuju tempat yang lain. Nah, di sana itu ada artefak-artefak seperti manusia yang ada sayapnya. Setengah burung, setengah manusia. Di sana ada yang namanya inilah apa falcon lah, kalau kita disebut si falcon Iya, ya, di Avenger itu falcon. iya, iya, iya. Nah, di sana banyak sekali patung-patung falcon. Orang yang seolah-olah punya sayap dan bisa terbang kemana-mana. Itu namanya kaum Anara. Kaum Anara itu adalah satu kaum yang memang dia bisa berterbangan menggunakan sayap-sayap artifisial. Dan itu di suku saja itu sudah digambarkan bagaimana artifisial mereka. Sayap-sayap mereka itu bisa terbang dan bentuk kepala mereka seperti burung, padahal itu bukan burung, itu helm oksigen. Paruhnya ada paruh dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada gambar ini apa bangsa Tark namanya itu. Di bangsa Tark itu jadi yang kepalanya besar-besar itu. Bagaimana mereka menggambarkan cloningannya. Di suku saja, sok silakan datang. Atau kita nanti kita bikin touring yuk. Wah, menarik nih, Kang. Bersama Wah, Kang seru. Abu Marlo. Seru, seru, Kang. Itu Kang kalau Touring. touring gitu, kalau touring itu biasanya itinerary-nya apa sih, perjalanannya gimana, Kang? Kalau ya jadi begini, kalau biasanya itu ada beberapa tempat. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang akan menunjukkan artefak-artefak tentang keberadaan. Jadi dari makhluk-makhluk asing tersebut, dan lalu kita bahas di sana. Kita tunjukkan nih ini. Nah, biasanya kalau misal untuk itu kita ke zoo dulu atau ke suku. Kemudian kita ke tempat-tempat lain yang memang ada ini, ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa alien itu atau misal tamu-tamu asing itu pernah datang ke sini. Banyak di Indonesia itu. Salah satunya ya suku. Oke. Dan kalau misalnya kita ketik saja di Google, Candi Sukuh itu adalah ancient alien, itu muncul. Banyak di kita itu. Yang membahasnya juga banyak, tapi mereka dinyinyiri. Rata-rata mereka nyinyir gitu lah. Dinyinyiri. Dan itu sudah biasa, mereka itu lempeng saja dinyinyiri. Yang jelas penelitian jalan terus. Penelitian jalan terus dan kita mendapatkan ilmu-ilmu dari itu dan kita bisa memanfaatkan pada dunia kita zaman sekarang. Bagaimana dulu ketika zaman waktu itu semua subur. Apa sih yang membuat itu semua subur? Ternyata mereka mengembangkan suatu mikroba. Nah, mikroba itu yang namanya granuma. Nah, granuma itulah yang membuat tanah menjadi subur. Jadi kita bisa misalnya kita bisa ini ya, kita bercocok tanam itu di tanah yang tidak ada hara. Bahkan di atas pasir bangunan pun bisa begitu loh. Dan itu sudah saya buat. Saya buat itu, buat mikroba-mikrobakteri itu sejak tahun 82. 1982 ya. 82 ya, saya baru lahir, Iya, Akang iya. tos ngaprak kemana-mana nya. sudah bikin saya nanam jagung di atas pasir bangunan waktu itu. Nanam jagung di atas pasir bangunan, Kang? Iya, di atas pasir, nanam jagung, nanam cabai di atas pasir bangunan. Kan itu tidak ada hara. Tapi kita mengembangkan mikrobanya itu yang namanya granuma itu. Nah, makanya saya kasih nama mikrobanya itu adalah mikroba DZA. Diki Arifin. Ya kumaha we penemunannya. Betul, Kang, itu keren. Ini saya menemukan satu apa namanya, mungkin kita bisa lihat ya. Ini yang Akang tadi bicarakan, ini bukan, Kang? Yang tadi Akang bicara tentang kaum Anara itu. Betul ya? Iya itu, iya. Oke, ya kan logikanya nggak mungkin ada gambar ini, nggak mungkin ada patung ini kalau tidak ada realitas gitu ya, Kang, ya, kira-kira ya. Oke. Nah, di suku sendiri, Kang, apa sih spesialis yang bisa kita, spesialis itu dalam artian spot apa yang bisa kita ambil pelajaran yang paling inti di Candi Suku, apa, Kang, kira-kira? Ada piramid di sana. Piramid yang sama seperti yang ada di Amerika Tengah. Yang di Inka, kaum Inka atau Inka. Inka itu artinya pergi. Makanya kenapa suku Amerika Tengah dengan suku yang ada Daya di kita, suku Dayak di kita itu sama. Karena orang-orang Amerika Tengah dan orang-orang di kita di Dayak itu sama, orangnya itu juga. Makanya mereka disebut kaum Inka, ya, atau Inka atau pergi. Arti Inka itu adalah Inka dalam bahasa gitu ya? Lemuria. Iya, Inka, ya. Inka gitu ya? Iya. Itu dalam bahasa. Tahu nggak bahwa Inka itu arti dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi. Apa Kang benar dari kepotong? Inka atau ya, Inka, artinya? IN, artinya dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi.
Pergi, oke, Ya, oke. ingkah, indit. Tapi di bahasa Sunda juga ingkah kan disuruh pergi, Betul. betul? Betul Iya, kan? karena induknya bahasa Sunda itu adalah bahasa Lemuria. Oh, nah ini juga, Ya. oh menarik nih. Induknya bahasa Sunda juga dari Lemurian ya. Wah Ya, ini bahasa Lemuria. topik berikutnya nih kayaknya seru. Oke, oke lanjut Kang tentang Candi Sukuh lagi Ya, dan piramid tadi silakan. iya. Nah, ada sebetulnya ini ya apa di suku itu ada bentuk seperti punden berundak, padahal itu piramid juga. Itu bentuknya piramid. Tapi mengapa sama dengan yang ada di Amerika Tengah? Dan Hmm. ternyata semua terhubung pada satu titik yang namanya Zeta Reticuli. Hmm. Jadi ada rasi perbintangan yang namanya Zeta Reticuli. Semuanya itu terhubung pada rasi itu. Dan kenapa zaman dulu itu seolah-olah ada yang namanya manusia-manusia yang terhubung dengan luar angkasa dan sebagainya. Tapi mereka menganggap itu adalah dewa-dewa mereka, gitu loh. Oke, Mereka datang oke. ke sini lalu disembah karena menggunakan pesawat yang besar, di kitanya masih primitif lalu disembah, gitu disembah. Oke, oke, oke. By the way, Kang, tadi Akang bicara tentang piramid. Fungsi piramid itu apa sih sebetulnya, Kang? Nah, kalau misal piramid-piramid yang di Mesir kuno, sebetulnya itu bukan sebagai kuburan tadinya. Oke. Itu sebagai hanggar. Saya sudah ke sana. Hanggar, hanggar tempat pesawat gitu Iya, maksudnya? iya makanya ada suatu kalau misal kita ketik lagi di Google, itu hanggar UFO ditemukan di piramida yang berusia 3.000 tahun sebelum Masehi itu akan muncul artikel dan beritanya. Nah, Hmm, waktu saya ke sana, saya kasih tahu orang yang mengundang saya ke sana. Di sana, coba diteliti di bagian bawahnya. Itu ada hanggar Kraiman, saya bilang begitu ke mereka. hmm. Lalu mereka percaya. Lalu kemudian mereka meneliti dan ditemukan hanggar. Tapi mereka sebut hanggar titanium UFO. Oke. Coba ketik deh di Google sekarang. Hanggar titanium UFO di piramida berumur 3.000 tahun sebelum Masehi. Masih ada nggak beritanya? Kalau misalnya sudah nggak ada, berarti itu sudah dihilangkan. Hanggar titanium UFO ya? UFO di piramida berusia 3.000 tahun sebelum Masehi. Oke. Mudah-mudahan beritanya masih ada. Biasanya berita-berita seperti itu tuh dihilangkan. Hmm. Ada Nih nggak? kalau kalau saya quick search sih udah nggak ada sih, Kang. Udah nggak ada ya? Ya Hmm. berarti sudah dihilangkan. Tapi ini ada yang menarik bahwa konspirasi piramida Mesir dibangun alien pemburu UFO setuju dengan Elon Musk. Nah, ini ada kaitannya sama Elon Musk nih. Elon Musk kayaknya ngerti tentang ini kayaknya ya. Ya, ya Elon Musk itu kan peneliti dia. Dan dia orang Mm-mm. kaya. Dari penelitian-penelitian itu. Dan dia itu ada di backup di belakangnya itu orang. Pastilah. Karena kan Ya, yang ya tampil betul mah betul. selalu boneka ya Kang ya pasti. Yang tampil itu pasti aktor aktris lah gitu ya, Iya, pasti ada sutradaranya. iya, Oke, oke. Balik kembali ke piramid tadi Kang tentang iya, hanggar. Nah, iya. itu fungsi dari hanggar itu apa gimana Kang? Nah, sebetulnya piramid dulu itu di atasnya bisa terbuka dan tertutup. Hmm. Oke, Dan oke. akhirnya untuk menghilangkan jejak bahwa di sana itu, ada yang namanya hanggar titanium dan sebagainya. Nah, di sana akhirnya dibuatlah oleh orang-orang yang setelah kaum Mosram itu pergi atau orang-orang dari luar bumi ini pergi, mereka jadikan itu akhirnya jadikan kuburan, Hmm, kuburan raja-raja Mesir kuno. Yang oke. bahasanya juga sudah nggak ada loh. Bahasanya? Bahasa Mesir kuno itu sekarang sudah dipunahkan. Makanya kenapa di Hmm. Mesir sekarang pakai bahasa Arab kan ya? Iya, 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 iya. sudah tidak ada bahasa Mesir kunonya itu sudah tidak ada, sudah hilang. Hmm, 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 hmm. Padahal kalau misalnya kita bicara tentang Anubis saja misalnya, Anubis, Anubis yang kepalanya anjing dan badannya manusia itu ya, Iya, itu iya. kan singkatan. Anubis itu Hmm, singkatan. hmm, Anunkra, Brodela, Istrotet. hmm. Anunkra Oke, itu gabungan, itu bahasa Masram. Brodela itu kaum raksasa, Istrotet itu serigala. Nah, jadi oke, mereka itu sudah mengenal yang namanya rekayasa genetik, menyatukan antara satu DNA dengan DNA lain tanpa masalah. oke, Mereka oke. mengembangkan suatu bakterial khusus. Makanya kenapa orang-orang yang jadi Tomb Raider itu ya, yang suka Hmm, bongkar-bongkar kuburan itu, iya, 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 iya. mereka banyak yang mati kan. Hmm, Nah, begitu masuk ke sana, begitu terbuka, udara masuk ke sana, si bakterinya itu aktif. Banyak yang terbunuh di sana oleh bakteri-bakteri yang dikembangkan pada zaman Mesir kuno itu. oke, Nah, mereka oke. sudah mengenal satu jenis bakteri, mikroba,
yang mampu mengawinkan DNA. Jadi DNA manusia dan DNA anjing itu bisa disatukan, atau serigala itu bisa. Tapi jangan sebut eta jelema pi anjingan pisan, jangan begitu ya. Beda itu mah. Oke, oke. Memang rekayasa genetik itu untuk membuat Iya. orang-orang yang pianjingan Kang ya. Kang Diki aya-aya wae bener kacau. Oke, oke, oke. Nah ini menarik sih Kang. Iya. Aduh gimana ya? Sedemikian ini luar biasanya teknologi pengetahuan dan seterusnya dari masa lalu ini yang Iya. ya sorry to say gitu ya. Mungkin ini sekarang kita Iya. banyak nggak tahu, kita banyak justru mungkin kalau orang-orang zaman dulu ngelihat sekarang mungkin dia senyum-senyum aja bahwa kuno Iya. banget sih. Gitu nggak Kang Iya, kira-kira Kang? primitif banget sih lo gitu kan. Gitu nggak Kira, kira-kira Kang? iya, memang seperti itu. Hmm. Ya mereka coba bilang, ah primitif banget sih lo. Nih, disisain tempat-tempat. Lo nggak belajar gitu. Hmm. Ya, kalian ternyata tidak mempelajari apa yang kami sisakan untuk kalian. Padahal kalianlah yang harusnya itu belajar. Kenapa hanya dikuasai oleh 1-2 orang saja? Kenapa Hmm. kalian tidak bongkar? Untuk apa akal yang diberikan itu? Gitu loh. Hmm. Disengserikan orang teh gitu. Iya, Kita tuh iya. diketawain sama mereka. Ya, contoh aja Kang ya, contoh aja Ya, kita ngambil dari ini memang film, tapi film juga kan ya. kita melihat pasti ada pelajarannya. Wakanda misalnya Kang, Wakanda itu kan Oh nggak iya. terkenal, nggak ketahui, tetapi kan Iya. dia memiliki teknologi yang ketika si T'Challa itu si King yang kemarin Kecala. barusan ya Iya, iya. T'Challa yang kemarin barusan meninggal itu Iya. kan dia bilang di konferensi PBB lah misalkan Iya. kita akan begini-begini terus orang-orang yang kelihatan modern nanya emang bisa ya. Nah, mereka kan lebih dalam gitu ya teknologi dan Iya, seterusnya. iya. Nah, ini kira-kira inspirasi film dari Wakanda ini terjadi di dunia nyata nggak sih Kang sebenarnya Kang? Sebetulnya ada. Hanya teknologi ininya apa, teknologi-teknologi itu tuh disembunyikan juga. Itu dikeluarkan sedikit-sedikit Hmm. dalam bentuk teknologi-teknologi yang nanti secara industrial itu akan dibuat. Ya contohnya sekarang HP ini aja kan. Hmm. Mungkin sejak zaman zaman dulu mungkin HP ini disebut kaca sihir, seperti kita sekarang bicara seperti ini. Mereka Hmm. mungkin bicara mirror mirror on the wall gitu kan. Benar, benar, Nah, benar, baru benar, Kang. muncullah Kang Abu Marlo, muncullah Kang Diki gitu kan. Iya, 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 benar, Iya benar. kayak gitu-gitu. Dulu mah disebut kaca sihir ini tuh ya. Hmm. Nah, padahal sejak dulu itu sudah holograf itu sudah ada, karena sejak dulu bukan HP, tapi diimplankan di visual cortex di sini. Oke, Ya oke. diimplankan di sana, jadi terhubungnya itu sudah otak dengan otak, karena tiap otak itu punya frekuensi yang berbeda. Iya, Seperti benar ya. sidik jari. Iya, Ya, kan gini logikanya Kang ya sederhananya iya, ya. iya, Ya research kita bicara research dari neuroscience gitu. Saya mengambil satu buku misalkan ya, ini satu buku iya, Bruce Lipton mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah 50 triliun sel, setiap satu selnya adalah 1,4 volt gitu. Dan iya, kita adalah aliran listrik dan aliran listrik iya, Tesla juga udah bilang bahwa if you want iya, to find the secret of universe ada 3 poin penting, energi, frekuensi dan vibrasi gitu. Nah, iya. kok kenapa kita sekarang tidak bisa memvibrasikan otak kita dengan otak orang lain? Karena pertama, apakah kita tidak belajar atau emang kitanya nggak tahu, Kang? Gimana menurut Kang Diki? Iya, satu, makanan dan minuman kita itu yang menghambat. Semua Oke, makanan dan minuman kita itu halal tapi tidak toyib. ah, itu udah sering diulang-ulang itu menarik kalimat itu Iya, sih, Kang. Makanan dan minuman ya. Oke, iya. apa Satu, korelasinya antara makanan dan minuman itu dengan konektivitas frekuensi vibrasi dan energi, Kang? kita itu memakan racun tiap hari, sehingga kemampuan otak kita itu berkurang banyak. Oke. Jadi kita itu terbatas kemampuannya, itu terhambat. Ya satu contoh Hmm. saja, ketika kita makan beras, makan nasi, ternyata nasi kita tuh mengandung arsenik karena ditanam Hmm. secara kimiawi. Hmm. Saya ada hasil labnya tuh. Oke. Beras-beras yang ditanam secara kimiawi itu mengandung arsenik 1. Hmm. Kalau ditanam Penyebabnya secara jadi organik, gimana? Si arsenik itu apa yang akan ya menyebabkan ke otak kita, Kang? 1, kita jadi pelupa. 2, kita jadi umur pendek. 3, kita menjadi ini, semakin turun kemampuan otak kita. Kemampuan otak, Terus oke. ya, terus kita gampang sakit-sakitan. Hmm. Yang harusnya umur kita itu 1 origom, sekarang 100 tahun aja susah. Oke, Iya, oke. banyak kan orang meninggal di 80, 85, itu juga sudah hebat. Hmm. Dan banyak sekali orang yang umur 50 tahun juga sudah meninggal. Bahkan yang umur 20-an pun meninggal. Itu karena Hmm. penyakit.
bukan karena tabrakan atau ketinggang meteor ya. Kalau kalau Katinggang Meteor masih keren ceritanya ya Kang ya. Iya. Aduh Kayak pun bapak sensasi dan pupus gitu dongeng. ya. Iya Iya, pun bapak pupus kunaon iya. Katinggang Meteor gitu. Meteor. Itu keren tuh. Tah, Oke Rata. lanjut. Oke, oke, oke. Satu Nah, arsenik itu membuat itu makanan dan ya, minuman tidak halal, ya, halal ya, tapi tidak toib. Itu keren tuh ya, kalimat itu tuh. ya. Oke. Nah, kemudian kita menemukan cara yang dari masa lalu, Hmm. yang kita tahu bahwa beras kita itu yang harus kita makan itu harus benar-benar sehat. Hmm. Makanya saya membuat produk-produk yang benar-benar sehat dan organik. Jadi Hmm. ketika beras itu dicek Sukovindo, arseniknya nol. Gitu. Oke. Nah itu Oke. yang terus kita akan gaungkan terus sekarang tuh. Ayo makan yang toyib, ayo makan yang toyib. Dan terus atmosfer Atmosfer. juga itu kan berubah sekarang kan, Hmm. gara-gara polusi dan sebagainya. Itu atmosfer Oke. itu mempengaruhi juga tubuh manusia, sehingga manusia tidak akan mampu berpikir dengan baik lagi sekarang. Manusia Hmm. itu paling cepat emosian sekarang itu, paling gampang, sumbu Benar-benar pendek. Kang. Setuju, setuju Kang. Benar-benar Kang. Dikritik dikit saja itu sudah waduh itu. Padahal kritikan itu mungkin adalah karena si pengkritik itu sayang sama kita. Hmm. Wah, itu, Tapi itu ya itu keren tuh. Ya, kalau dikritik ya dia sayang untuk kita jadi lebih baik gitu ya Kang ya. iya, iya. Coba Oke. deh kita lihat, jangan alergi kritikan. Ini nggak bisa. Dikritik sedikit saja itu wah sudah akan dikepung rumah kamu dengan 800 orang. Nah, itu kayaknya korban arsenik. Oke. Ya lucu juga gitu kan. Eh, eh, Nah itu eh, eh. terus ke teknologi Wakanda. Apa sih itu yang namanya si logam itu tuh? Iya, iya, iya. Ya, apa sih itu? Apakah ada di kita juga? Sebetulnya ada juga. Itu beberapa jenis logam yang datang dari ruang angkasa itu suka dibikin keris kalau di kita ya. Oke, keris ya? Iya. Ah, seru nih keris nih. Bentar, lanjut Kang, lanjut dulu Kang, lanjut dulu. Keris, kujang dan sebagainya. Kan Hmm, banyak kan hmm, itu yang namanya keris-keris yang dibuat pakai dari meteor kan ya. hmm, 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 Dari itu dari meteor kok dibuat jadi keris gitu kan. hmm, hmm, Dibuat jadi kujang, hmm, dibuat hmm. jadi berbagai macam senjata tradisional atau dibuat menjadi pusaka-pusaka dan sebagainya. Nah, Oke. itulah yang apa yang akan ini apa yang seharusnya kita tuh mengetahui. Semua yang datang dari luar itu ternyata seperti batuan-batuan dan sebagainya, ternyata itu punya manfaat yang berbeda karena kandungan ketika perjalanan ke planet ini juga itu akan terbentuk dari debu-debu kosmik juga. Hmm, Tercampur lalu ke sini dipanaskan melalui atmosfer, dipanaskan dari tadinya sebesar begini mungkin sebesar begini, hmm. lalu kemudian dibuat sesuatu yang menjadi istimewa dan berbeda dan bisa mengakselerasi sel tubuh manusia. Mungkin itu yang disebut yang namanya pusaka-pusaka dan sebagainya. Oke. Nah, jadi akhirnya ya mau tidak mau kita harus mengembalikan lagi dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang sekarang kita ada sekarang. Jadi maksudnya kita harus keluar deh dari sistem, Hmm, oke. keluar, Itu keluar. kuncinya itu ya, Ya, keluar ya dari sistem keluar, ya. keluar. Jadi mau tidak mau kita membuat satu community, komunitas yang akan membentuk ini loh hidup yang sebenarnya itu seperti ini. Hmm, hmm, hmm. Nah, masalahnya sekarang pasti banyak sekali orang-orang tidak mau kita menjadi maju. Hmm, hmm. Tapi kita sudah banyak sekarang. Oke. Sudah banyak banget, sudah puluhan juta dan bahkan terus bertambah. Orang-orang berpikir itu bakal akan terus bertambah dan mereka akan sadar bahwa selama ini mereka itu seperti terkungkung di suatu aturan yang akan membuat mereka semakin mundur, terdegradasi, rusak dan sebagainya. Oke. Nah, kita lah yang harus merubah itu semua. Oke. Nah, peningkatan kesadaran itu ada kaitannya sama peningkatan kecerdasan spiritualnya juga nggak, Kang, sebetulnya? Nah, itu dia. Sekarang itu spiritual itu banyak sekali definisi. Hmm. Jadi dianggapnya orang-orang yang mengetahui tentang yang namanya aturan-aturan agama dan sebagainya itu dianggap spiritual, padahal bukan. Hmm. Spiritual itu dia jauh lebih dalam. Oke. Seperti ritual tanpa spiritual itu nol besar. Hmm.
Apakah Oke. kita mengenal spiritual dari setiap ritual yang kita lakukan? Itu belum tentu. Oke. Apakah kita mengetahui inti dari setiap ritual atau apa yang kita lakukan dalam suatu upacara? Intinya itu apa? Belum tentu kita tahu. Biasanya itu hanya mengikuti aturan dari turun-temurun saja. Turun, 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 turun. Ya, kasarnya begini. Ketika kita melakukan ritual, apakah kita tahu persis nilai spiritual dari ritual-ritual yang kita lakukan itu? Dan bahkan orang-orang itu melakukan ritual itu hanya sekedar gugur kewajiban saja kan ya. Iya, jelas. Nah, itulah sekarang kita harus mempelajari spiritual itu jauh ke belakang, di mana inti dari spiritual itu banyak sekali yang dihapuskan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kita menjadi makhluk spiritual. Oke. Karena sebetulnya manusia itu adalah makhluk spiritual yang terjebak di dalam satu wadah. Bukan terjebak ya. Jadi istilahnya itu kita itu punya tugas dah di planet ini, punya masing-masing punya misi jiwa lah begitu ya. Masing-masing orang itu punya tugas masing-masing di planet ini untuk bekerja sama, bukan untuk bersaing. Tapi kenapa kita sangat asik dan persaingan-persaingan itu? Dan sudah waktunya kita melepas itu semua. Melepaskan semuanya itu. Jadi sudah waktunya sekarang kita kembali lagi kepada makhluk spiritual yang sebenarnya lah kita. Yang sebetulnya kita didatangkan ke planet ini itu untuk membentuk planet yang gemah ripah loh jinawi. Kan kita ini Khalifah fil art, bukan Khalifah fil negara kan ya. Artnya skupnya bumi ya, skupnya tuh planet mungkin ya. Iya, skup kita itu planet loh. Dan orang-orang bekerja sama untuk memakmurkan planet. Jadi ingat lagu John Lennon ya, yang Imagine all the people. Iya, living for today aja. Iya, living for today. That's it Kang. Benar. Bukan Kang. Today ya, tapi today, right now. Ya, right here, right now, benar Kang. Iya. Benar. Nah, Oke, jadi kita. Lanjut dulu Kang. Ya. Jadi ketika kita sudah hidup pada detik ini dan hari ini dan memaksimalkan hari ini dan detik ini, ya kalau misalnya besoknya jadi lebih baik kan itu wajar ya. Yes. Ya. Betul. Tapi memaksimalkan hari ini dan detik ini itu butuh spiritual yang sangat kuat. Karena rata-rata manusia itu suka sering mengejar target yang justru membatasi dirinya. Sehingga manusia tidak bisa mengunlock kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Batasan-batasan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Saya mah apa, begitu ya. Saya mah cuma mengejar cita-cita jadi ini saja. Misalnya jadi tukang insinyur aja gitu loh. Ya kata bapaknya Sidul mah, anakku sudah jadi tukang insinyur gitu kan ya. Ya, akhirnya manusia itu membatasi diri dan target-target yang sebetulnya malah itu membuat kita semakin mundur dan kita menjadi orang lain begitu loh. Oke. Padahal tiap manusia itu punya tugas masing-masing di planet ini, seperti manusia punya sidik jari yang berbeda, punya wajah yang berbeda. Kenapa sih manusia harus diseragamkan ya? Oke, Kang. Oke. Ketika manusia itu memunculkan tugasnya masing-masing di planet itu, lalu mereka bekerja sama, planet ini akan makmur dong. Sudah pasti itu, Pak. Dan itulah tugas manusia didatangkan ke planet ini. Makanya kenapa manusia ini kan keturunan, ya kita sekarang ini keturunan pendatang. Iya. Pendatang. Kita diturunkan kok. Ya, dan itu sedih sekali Kang, kalau pernah nonton serial atau film di Netflix tentang si David Attenborough yang dia bicara tentang life on planet gitu. 70 tahun terakhir ini kan itu sedih banget Kang. Biodiversity ini tersisa tinggal 35% gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa planet tanpa manusia, planet bumi ini baik-baik aja. Tetapi kenapa kehadiran manusia malah planet jadi rusak gitu Kang. Gitu intinya. Itu kan hal yang menarik gitu. Nah, sebelum kita bahas ini lebih dalam, kita kembali ke alien tadi, Kang. Akang tadi berbicara kita datang dari luar, gitu. Dari luar tuh dari mana, Kang? Kira-kira, Kang? Nah itu dia. Nah itu dia dari mana? Tempatnya Adams itu di mana? Adams family itu di mana? Gitu.
Oke, mungkin cerita Addams Family inspirasinya dari itu kali ya. Iya, tapi nggak akan seaneh itu loh, nggak seaneh itu. Tapi yang jelas, apakah tempat yang namanya surga Adam dengan surga yang nanti diceritakan oleh orang-orang itu sama? Hmm, hmm, hmm. Nah, dari mana sih itu? Yang jelas itu dimensi kita, masih di dimensi kita, bukan di dimensi yang lain. Nah, satu Oke, itu. Kalau jauh, itu pasti jauh banget. oke, oke. Karena yang jelas, di planet inilah bukti-bukti kedatangan makhluk dari luar itu ada. Hmm, oke, Bukti-buktinya tuh banyak banget. Tinggal oke. apakah kita mau mengorek atau tidak. Kan ada di History Channel, itu Ancient Alien, mungkin pernah lihat ya. Iya, 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 Itu iya. banyak sekali dibahas. Yang membahas soal itu banyak, seperti Eric von Däniken dan sebagainya, itu banyak lah orang-orang Hmm, membahas tentang ini. Tapi apakah mereka itu dianggap kebanyakan hanya jadi nyinyiran doang kan? Tapi ingat, betul. mereka yang percaya itu banyak, Hmm, sangat banyak. hmm, Bahkan sebagian besar mungkin mereka percaya bahwa kita itu tidak sendiri di alam semesta ini. hmm, Kalau misalnya hmm. kita hanya sendiri planet ini yang tinggal, itu aneh. Mubazir dong alam semesta sebesar ini ya, Hmm. sedahsyat ini. Kalau hanya cuma kita aja yang tinggal di planet ini gitu loh. Betul Kang, luar biasa. Dan mungkin yang Kang tadi cerita, mereka bukan hanya percaya tetapi sudah mengalami dan menyaksikan, melakukan penyaksian juga kali ya Kang ya? Banyak, banyak yang Banyak begitu ya? tuh banyak, Banyak banyak, ya? banyak. Cuma mereka itu rata-rata Oke, dinyinyiri. Salah oke. satu yang paling gampang untuk membungkam mereka adalah nyinyiri saja, bully saja mereka. Hmm. Ya itu mungkin salah satu side effect dari sosial media kali ya Kang ya, atau apapun lah Iya, ya, kita bicara media kan juga iya. juga semuanya dalam dalam rencana besar gitu. Loud and clear. Ini Silakan. kalau dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya nih, kayaknya tema kali ini cukup luar biasa ini, tentang alien, makhluk luar angkasa. Hmm. Jadi kalau diizinkan, saya mau mengajukan dua pertanyaan. Oke, silakan Mas Aryo. Iya, iya. Ya, jadi, nah, pertanyaan pertama, alien atau makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ini, sebenarnya tujuan mereka tuh apa? Kenapa mereka datang ke bumi? Apakah karena bumi merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan pertama. Hmm. Kemudian pertanyaan kedua, Nabi mengatakan bahwa belajarlah hingga ke negeri Cina, yang kalau saya ingat dari sesi-sesi sebelumnya, yang negara Cina itu zamannya Nabi itu memang sudah maju budayanya. Bahkan sejak tahun 2500 sebelum Masehi, saat lahirnya agama Konghucu ya. Jadi dengan kebudayaan yang sudah begitu maju gitu, apakah kita perlu belajar ke Cina nih untuk belajar tentang makhluk luar angkasa? Itu aja Oke, oke. Nah, pertanyaan ini kedua. pertanyaan menarik nih. Silakan, Kang Oke, Diki langsung direspon. oke. Thank you Mas Aryo, makasih. Ya, ya. Nah, begini. Manusia itu kan diturunkan untuk memimpin di muka bumi ini. Bagaimana manusia ini harus membuat planet ini menjadi makmur, gemah ripah, dan loh Cinawi. Bagaimana planet ini bisa dipergunakan untuk memakmurkan bukan hanya manusia saja, tapi seluruh yang ada di planet ini. Sehingga planet ini menjadi suatu planet yang harmonis. Planet ini menjadi suatu planet yang benar-benar terkualifikasi dengan baik. Kan rencana awal membuat manusia itu adalah sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya? Bukan khalifah fil RT RW tadi kan, khalifah fil negara, khalifah fil ini kelurahan gitu kan, bukan. Iya, 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 Tapi iya. art itu adalah ini art gruma atau yang disebut dengan planet bumi untuk manusia-manusia bumi ini. Tapi yang jelas kita diturunkan. Hmm. Kita jelas diturunkan. Karena leluhurnya juga diturunkan ke sini. Dan itu diyakini oleh kaum-kaum beragama. Mengapa di sini itu harus ada manusia-manusia yang harus memakmurkan planet ini. Terus pertanyaan kedua, itu tentang kenapa kita harus belajar sampai ke negeri Cina. Ingat ya, yang namanya Raja Cina itu disebut dengan sebagai putra langit. Hmm. Mereka itu adalah katanya keturunan para dewa. Dan makanya kenapa orang-orang Cina itu selalu melihat ke angkasa dan mereka mencatat setiap pergerakan bintang. Jadi catatan-catatan tentang luar angkasa itu ada di negeri Cina. Karena raja-rajanya merasa dia sebagai putra langit dan mereka itu selalu mencatat. Ada tim yang selalu mencatat dari raja ke raja ke raja ke raja ke raja. Tentang apapun yang terjadi di langit Ruang gitu Kang angkasa. intinya. Iya, Wah, iya. luar biasa. Mereka Oh itu gitu ya? mereka itu ini stargazer.
Iya, mereka itu kaum stargazer. Cina itu adalah orang-orang yang stargazer banget. Makanya kenapa mereka maju? Karena mereka pun sering sekali berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di luar. Makanya kenapa mereka bisa jauh lebih maju daripada kita. Yang pertama, misalnya, mereka menemukan mesiu. Iya, benar. Bagaimana mereka bisa menemukan mesiu seperti itu? Terus menemukan bahan-bahannya dan sebagainya, kalau tidak ada yang mengajarkan. Oh, bukan itu mah katanya. Itu penemuan si orang yang namanya mesiu. Ya, tapi dari mana si mesiu itu bisa mengetahui hal-hal semacam begitu? Oke. Dan bahkan Nikola Tesla sendiri mengatakan I am receiver. Benar. Nikola Tesla itu adalah orang yang sangat percaya dan yakin bahwa ada kehidupan dan makhluk-makhluk cerdas di luar ini. Lalu kenapa di Amerika ada yang namanya SETI, Search for Extraterrestrial. Jadi suatu lembaga yang memang mencari kecerdasan di luar angkasa. Dan mereka banyak sebetulnya menangkap. Cuma kenapa dirahasiakan? Nah, memang belajar ke negeri Cina itu memang sangat diperlukan. Bukan apa-apa. Sekarang juga banyak impor barang dari Cina kan ya. Made in China ya kan? Iya. Made in China. Nah, jadi wajar kalau kita tidak perlu antipati dan sebagainya, anti ini, anti itu dan sebagainya. Pada dasarnya apa-apa yang kita yang kita hina itu biasanya ujung-ujungnya kita butuh gitu loh. Ya contohnya barang-barang Cina gitu kan ya. Tetap aja mereka butuh barang-barang Cina. Mau sibuk kampanye ini, kampanye itu, tapi tetap saja mereka itu masih menggunakan itu gitu loh. Nah, ketika kita belajar ke negeri Cina, kita akan belajar dan mempelajari segala sesuatu yang benar-benar mendalam. Kalau misalnya kita mau mendalami. Ya contohnya kan ada terakota gitu, patung-patung terakota. Terus kenapa mereka begitu yakin bahwa hidup raja-raja Cina itu ada kehidupan lagi setelah kematian dan sebagainya. Dan dari mana pengetahuan-pengetahuan tersebut? Kalau misalnya kita jeli, mereka itu dapat pengetahuan-pengetahuan seperti itu karena mereka itu rata-rata punya tim stargazer. Kalau di kita ada nggak sih, Kang? Di kita ya orang-orang stargazer itu ada, tapi biasa perorangan-perorangan, tapi karena terlalu cepat dibully akhirnya mereka berhenti. Males. Kalau ini enggak. Mereka itu dibayar oleh kerajaan. Tugas kamu adalah mencatat setiap pergerakan bintang. Nanti biasanya kalau terjadi ada pergerakan bintang seperti itu, nanti ada kejadian apa. Ada pergerakan bintang seperti itu, nanti ada kejadian apa. Dan itu biasanya benar. Oke. Nah, jadi alam juga sudah menunjukkan pertanda-pertanda. Makanya ada istilah horoskop dan sebagainya ya. Iya. Jadi seperti ada bintang Sagittarius, bintang Aries, bintang apalah dan sebagainya. Nah itu sebetulnya di catatan-catatan itu. Catatan sama ribuan tahun orang-orang Cina itu mencatat. Bahkan mereka itu banyak sekali di dunia persilatan mereka itu dihubungkan dengan aliran-aliran dan titik-titik peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Ternyata katanya tubuh manusia juga itu seperti semesta. Banyak sekali titik-titik yang bisa dihubungkan dengan rasi-rasi bintang dan sebagainya. Meridian-meridiannya dan sebagainya. Titik-titik akupuntur dan sebagainya. Itu luar biasanya Cina. Kalau misalnya kita objektif dan kita mau mempelajarinya itu, dan tanpa yang namanya prasangka-prasangka, kita akan dapat ilmu kok. Oke kan, begitu. Luar biasa. Wah, ini Cina menarik ya. Ini jadi ngerti lebih bukan filosofis lagi ya. Maksudnya ini esensialnya ternyata dari situ gitu ya. Keren Kang, hatur nuhun. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Mas Aryo tadi. Nah, ini ada pertanyaan menarik Kang dari direct message bahwa penjelasan ada hubungan antara klad di tubuh kita dengan makanan yang tidak toyib. Apa hubungannya Kang kira-kira? Oh, baik-baik saja. Baik-baik aja ya? Jadi kirain berantem. Ya mereka baik-baik saja kan, tapi lama-lama kebaikannya itu malah dia merubah. Jadi begini,
Gimana, Seperti Kang? mata-mata lah, mata-mata itu suka menyamar ke dalam itu ya. Jadi Hmm. makanan-makanan yang tidak baik untuk kesehatan itu akan mempertebal yang namanya mempertebal yang namanya penahan energi yang ada di sel mitokondria itu. Hmm. Mitokondria itu kan di dalamnya itu ada selubung luar dan selubung dalam. Dan di dalam sel mitokondria itu ada yang namanya klad. Klad itu Hmm. adalah bakteri purba yang menahan akselerasi sel mitokondria manusia, sehingga sel mitokondria manusia itu hanya bisa menghasilkan energi cuma 2,5% dari total keseluruhannya. Tadi kan dikatakan bahwa sel tubuh manusia itu bisa menghasilkan listrik kan ya. Hmm. Hmm. Nah, itu ada penelitian tahun 87, Ken and Wilson. Dia meneliti bahwa 1 cm3 sel mitokondria manusia tanpa adanya bakteri purba tersebut itu mampu menghasilkan listrik 200.000 volt. 200.000 volt. Ya, 1 cm3 sel mitokondria berarti sebesar dadu kan ya. Hmm. 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 Nah, sebesar dadu saja, yang namanya sel mitokondria manusia itu akan mampu menghasilkan listrik 200.000 volt. Kalau tanpa bakteri-bakteri klad itu, bakteri-bakteri purba yang menahan akselerasi sel mitokondria manusia. Nah, Superman ajalah, ini mah bayangkan Superman ya. Superman itu bisa terbang, punya X-ray vision, punya mata laser dan sebagainya, kekuatan seperti itu hanya 40% dari gambaran tubuh manusia. 40% ya, Kang ya? 40%. Oke. Nah, bayangkan kalau misalnya manusia punya kemampuan 100%. Hmm. Nah, makanya ketika manusia itu punya kemampuan-kemampuan yang lebih, itu akan menjadi ancaman bagi mereka-mereka yang tidak suka kalau misalnya manusia itu kembali lagi pada kitahnya, pada yang sebenarnya. Dijauhkan kali ya, Kang ya? Dijauhkan. Hmm. Karena nanti orang-orang tersebut tidak akan bisa menguasai lagi manusia-manusia yang kebanyakan itu. Oke. Oke. Nuhun Kang Jadi, Diki, nuhun ya. sayang. Jadi poinnya ya itu ya poinnya. Nah, kalau gitu lanjut sedikit Kang, ditambah sedikit terus Ya. apa yang harus kita makan, dan ini ada pertanyaan berikutnya. Apa yang harus kita makan dan minum supaya tetap toyib dan tetap baik gitu, Kang? Ya pertama itu semuanya si bahan-bahan makanan yang kita makan itu harus benar-benar yang bisa membuat tubuh kita menjadi baik. Satu, Hmm. Hmm. tanaman-tanaman yang dimakan itu harus benar-benar organik. Hmm. Harus benar-benar organik. Kita memang sudah membuat petani-petani itu pupuk-pupuk organik, petani-petani organik dan sebagainya. Kita juga sudah membuat suatu komunitas yang namanya Zentriazan, yang di sana itu kita punya produk-produk organik. Terus daging juga kita beri pakan itu organik, dan bisa ayam misalnya, jangan diberi vaksin. Hmm. Ayam itu pakan-pakannya juga saya bikin sendiri, terus suplemen saya bikin sendiri, sehingga ayam kita itu jauh lebih baik daripada ayam yang lain. Pengemukan sapi juga kita ada, kemudian yang lain-lain lah, semuanya mulai dari sandang, pangan, papan, energi itu kita semua sudah ada. Makanya kita memang menjadi ancaman bagi mereka yang tidak suka manusia bumi ini menjadi maju. Iya. Karena kita mengembalikan lagi pada bagaimana manusia itu seharusnya bertindak dan bekerja. Kita membuat suatu perkebunan-perkebunan yang benar-benar 100% murni organik. Jadi ketika dimakan itu rasanya beda. Tubuh manusia itu bisa jauh lebih baik. Tubuh manusia itu bisa jauh lebih sehat. Dan kita bisa jauh lebih berpikir jernih di sana. Ya, kita bicara alien begini saja banyak yang nggak nyampe juga kan ya. Enggak sih Kang, karena kan mungkin ya balik lagi ya, terlalu banyak yang kita tidak ketahui, sehingga kalau keluar dari pembicaraan yang populer, pembicaraan yang sehari-hari itu diakan-akan Iya. ya, tapi balik lagi lah ya, itu kan Iya, pilihan, ujung-ujungnya betul ke situ. pilihan. Makanya kenapa Poin. kita membuat karya. Yes. Jadi semua yang kita bicarakan itu nanti akan kita bentuk menjadi suatu karya. Ada karya nyatanya. Ini loh hasil kita. Ini loh bagaimana kita merubah planet ini. Ini loh bagaimana kita itu berhidup, berpola hidup dan sebagainya. Ini loh makanan-makanan yang sehat. Ya, semua itu ada karyanya, semua ada hasilnya, dan ini dibagikan ke seluruh dunia. Cara membuat pupuknya seperti apa, begitu kan. Pertanian-pertanian organik itu seperti apa.
Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembalikan lagi kepada seharusnya manusia itu sendiri. Bagaimana kita saling membantu, saling memakmurkan, itu intinya, saling memakmurkan. Saling Bagaimana? memakmurkan. Ya, saling memakmurkan. Karena manusia itu akan selalu bisa saling memakmurkan, bukan saling menjelek-jelekan. Sekarang kan orang yang seru itu di media-media itu adalah ketika orang saling menjelek-jelekan kan ya. Yang Itu yang ribut-ributnya aja terus ya, ya. betul Kang. Betul. Nah, sedangkan orang-orang yang punya karya, orang yang punya karya itu tidak pernah diekspos. Jarang sekali diekspos. Dan munculnya juga tidak akan lama. Oh, ini hebat. Nah, kita itu sekarang itu sedang dibentuk agar kita itu terdegradasi. Sehingga media-media itu akan selalu mengekspos hal-hal yang tidak penting. Contohnya orang berantem gitu loh. Kan itu gak penting banget. Si ini menjelek-jelekan si ini, itu gak penting banget. Terus orang-orang ini saling hujat, saling tuduh, saling caci. Itu gak penting banget. Tapi yang gak penting inilah yang ratingnya tinggi gitu loh. Yes. Ya karena apa? Itu memuaskan nafsunya. Dan ketika manusia itu selalu memuaskan nafsu-nafsunya, dia itu akan terus menurun juga ini kemampuan otaknya. Karena manusia itu memanjakan apa yang seharusnya dia kendalikan. Akibatnya, manusia itu jadi malas berpikir. Udah deh, itu mikir susah. Ini aja asik nih. Seputar selebritas, gitulah. Bahannya udah ada, udah disiapin semua. Kita tidak membuat yang baru sebetulnya ya Kang ya. Iya, tidak membuat yang baru. Intinya hanya tinggal menjelek-jelekan orang saja. Iya. Oke Kang, ini membuka insight banget gitu ya. Nuhun pisan Kang Diki, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan. Hatur nuhun Kang Diki. Kita ke Kang Yudo nih, silakan. Mas Yudo. Oke, turun Kang Abu. Ya. Perasaan Kang Diki, cucu murid nanya nih Kang Diki. Oh, luar biasa. Saya beras padi udah nyobain, ayam udah nyobain dari Kang Dani udah. Berasnya bulan, ayamnya wah maknyus. Oh, itu sudah bersaksi berarti. Bersaksi. bukan cek cenah ya. Iya. Oke, silakan Pak Mas Yudo. Bentar Kang Abu, minta mampir kemarin ini baru pulang dari Bandung soalnya. Teori penciptaan alam semesta sekitar 15 miliar tahun, bumi 4 sampai miliar tahun, 4 sampai 5 ya. Terus tadi ada Gabon 1,7 miliar, ada jembatan Hanuman sekitar 1 juta tahun, ada Lemuria 250.000 tahun, Atlantis 50.000 tahun. Sementara secara umum Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama, tapi kok umurnya secara ilmiah sampai saat ini diperkirakan baru 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kayaknya kok nggak nyambung ya Kang Diki ya. Iya, Adam yang mana dulu soalnya. Makanya sebagai Adam Smith, Adam Jordan, Adam mana? Kayaknya Adam vokalisnya Maroon 5. Silsilahnya supaya lebih runtut dan jelas dijelaskan, lebih mudah dipahami, supaya lebih oke lah kita sebagai keturunan Adam dalam tanda petik, supaya lebih paham tentang siapa diri kita sebenarnya. Iya. Wah, keren. Terima kasih Mas Yudo. Punten sedikit ya, saya tambahin sedikit karena ini ada relevansinya dengan pertanyaan yang di chat. Itu pertanyaannya gini Kang Diki. Mbak, Adama bukan penghuni planet bumi asli pendatang. Sebelumnya dia di planet surga gitu. Maka Adama diciptakan di manakah Adama diciptakan dan tinggal? Nah, mungkin akan sangat relevan dan berkaitan. Karena tadi Kang Diki bilang Adam yang mana gitu. Silakan Kang Diki. Iya. Ya kalau misalnya kita lihat dari jejak-jejak antara kaki manusia, kaki antar dinosaurus dengan jejak kaki manusia itu berdampingan, berarti kalau misalnya kita katakan bahwa Adam itu 6.000 tahun, makanya saya katakan ini Adam yang mana. Gitu. Karena memang tiap origom itu ditanamkan lagi. Biasanya tiap origom itu dihancurkan planet ini. Makanya ada banyak sekali bekas kehancuran planet ini kan. Ada bekas dari banjir lah, ada bekas tumbukan asteroid lah yang memusnahkan dinosaurus, begitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa jejak kaki manusia dan dinosaurus itu berdampingan?
Di Afrika tuh ada tuh banyak tuh. Coba buka Google deh. Jejak kaki manusia dengan dinosaurus berdampingan, ada tuh. Coba. Ya kecil sih, tapi mudah-mudahan kelihatan nih. Ini salah satu contohnya nih. Iya. Oke. Ini mudah-mudahan kelihatan nih. Ini agak kecil, saya dapat. Nanti saya cari resolusi yang lebih baik. Tapi ini contoh aja nih. Iya. Sebagai contoh sekedap Kang Punten. Iya. Oh iya ya, ini salah satu kali ya. Ini Iya. Kang, contohnya Kang. Nah itu, ya memang itu Mantrex sama kecil. Dinotrex. Iya. Ya itu. Oke, lanjut Kang. Nah itu. Lanjut. Nah, jadi makanya pertanyaannya Adam yang mana? Dan secara ilmiah juga ilmiah yang seperti apa? Karena tingkat ilmiah orang itu kan berbeda-beda. Mungkin ilmiah menurut A, tidak ilmiah menurut B. Tapi menurut B ini, mungkin di level ilmiahnya yang mana? Gitu. Jadi ilmiah seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya. Belum tentu ilmiah seseorang itu sama satu dengan yang lainnya. Makanya secara ilmiah, perdebatan itu selalu ada. Selama belum ditemukan bukti-bukti baru. Begitu ditemukan bukti baru, dan itu bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah, nah masalahnya ilmiah juga versi mana juga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ditemukan bukti-bukti baru bahwa ternyata manusia dengan dinosaurus itu berhubungan, maksudnya berdampingan, dan manusia itu tidak berevolusi, bagaimana itu bukti-bukti yang lainnya yang katanya manusia itu berasal dari kera. Ya Darwinnya bicara gitu ya. Iya, ya silahkan itu. Ya, itu pilihan juga. Manusia itu, orang itu percaya bahwa dirinya dari keturunan kera, atau misalnya yang tidak percaya bahwa dia itu keturunan kera, ya itu pilihan. Silahkan milih, begitu loh. Tapi kenapa orang itu memaksakan pilihannya pada orang lain? Begitu loh. Jangan. Oke. Ya, kita berbicara tentang hal-hal yang memang ada. Dan secara fakta-fakta juga ada. Meskipun banyak juga yang menganggap fakta-fakta yang ada itu kemudian akhirnya disembunyikan, lalu dikatakan itu adalah hoax. Itu adalah salah satu cara untuk menutupinya. Agar manusia tidak mempelajari hal-hal yang seharusnya bisa membuat mereka menjadi luar biasa dan sangat maju. Dan kemudian, dari manakah sebetulnya Adam yang awalnya? Gitu kan. Zorg itu di mana sih? Gitu kan. Ya kita bicara tentang Zorg. Zorg itu adalah tempat di mana Adam itu ketika yang awalnya itu namanya bukan Adam juga sih. Itu Zorg itu yang sekarang sering disebut surga gitu Kang? Ya. Oke. tempatnya itu manusia itu ya, manusia yang jenis kita ini dibuat gitu loh. Dan kemudian setelah manusia jenis itu dibuat, lalu dia membuat satu lagi kan, mengklon. Manusianya itu mengklon dirinya. Kan kita tahu kan bahwa Hawa itu dibuat dari rusuknya ya. Berarti itu kloningannya ya. Iya kan? Hawa dibuat dari rusuknya Adam. Ya kan? Iya. Nah, itu yang diyakini oleh orang-orang. Berarti kloningan pertama adalah Siti Hawa ya. Oke. Menarik nih. Oke, lanjut Kang. Menarik nih. Terus. Iya. Nah, tapi kenapa nggak kepikir orang-orang sampai ke sana gitu loh? Bahwa ternyata cloning itu sudah ada sejak manusia pertama ada. Dan itu diambil dari rusuknya untuk mengkloning lanjutannya. Setelah itu dibuatlah agar menjadi turun-temurun dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ketika Zorg itu ada di sana, dan lalu kemudian tempatnya itu kemudian di sana dia sudah siap. Karena rencana awalnya kan sebagai apa? Dibuatnya manusia-manusia seperti itu. Khalifah fil ard atau Khalifah fil jannah? Iya. Khalifah fil ard kan ya? Fil ard, jelaskan kalimatnya. Iya. Art. Bukan jannah. negara, bukan fil jannah, bukan surga ya, gitu bukan, ya. Bukan Khalifah fil jannah kan, bukan Khalifah fil surga itu bukan. Tapi Khalifah fil ard itu sesuai dengan rencana awal. Tapi kenapa kita protes? Nah, terus kemudian dibuatlah penyeimbang dan sebagainya agar manusia itu menjadi kuat kan ya. Semua tantangan-tantangan itu akan membuat manusia-manusia menjadi kuat, bukannya tambah lemah. Kecuali kalau manusia itu tidak mau berjuang. Kalau tidak mau berjuang dan tidak mau menggunakan akalnya, jadilah manusia itu lemah semua. Gitu kan. Nah, inilah keseimbangan dari semesta.
Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Tapi baik dan buruk itu menurut siapa dan tepatnya di mana gitu loh. Oke, balik lagi ya. Iya, sama Luas ilmiah sekali juga. ya. Iya, ilmiah juga sama. Ilmiah pada masa mana? Dulu mungkin orang-orang ilmiah belum percaya bahwa manusia itu bisa sampai atau membuat pesawat-pesawat yang seperti sekarang. Orang-orang ilmiah zaman dulu, misalnya di abad 16, kan banyak juga orang-orang bilang soal ilmiah kan ya. Iya. Oh, ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke, gitu. Coba dia datang ke abad sekarang, di mana pesawat jet itu sudah di mana-mana ada. Paling dia bilang, wow, gitu kan. Jadi batasan ilmiah seseorang tuh di tingkatan yang mana, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara ilmiah, kita tanya dulu level ilmiah kamu di level apa. Nanti kita sesuaikan ngomongnya. Bukannya menghina, tapi kita harus berbahasa kaum gitu loh. Iya, berbahasa kaum, benar. Iya. Kalau misalnya kita tidak berbahasa kaum, apa yang kita bicarakan itu sangat sulit untuk diterima. Makanya kenapa saya selalu mencoba untuk melihat dulu audiensnya. Ini seperti apa dan sebagainya. Jadi saya akan berbicara berdasarkan audiensnya itu. Setuju, Kang. Dan tidak semua apa yang kita bicarakan harus dibicarakan di tempat umum, itu nomor satu, karena tidak semua bisa mendengar dan tidak semua membutuhkan gitu ya kira-kira ya, Kang. Iya, satu itu, dan tidak semua juga bisa paham. Tidak semua bisa paham itu ya. itu yang paling penting sih, nomor terakhir itu. Tapi poinnya adalah versi Adam itu serialnya panjang, intinya gitu ya, Kang ya. Jadi kita tidak berbicara hanya satu serial Adam yang ya kita yang selama ini kita tahu bahwa ada manusia pertama gitu. Boleh disimpulkan sedikit tentang Adam, Kang? Iya, yang jelas Adam itu adalah istilah untuk manusia pertama, bisa di planet ini, bisa di planet manapun. Dan yang diturunkan ya, setelah misalnya gini, planet ini bisa dihancurkan, brung, hancur gitu dan sebagainya. Padahal di sini sudah ada 7 miliar manusia. Aja udah hancur. Nah, terus nanti planet ini akan tumbuh lagi, udah beres lagi, kemudian ada lagi satu lagi, celup aja orang lagi. Nah, itu disebut Adam lagi. Oke. The first lah, Adam to the first untuk satu planet. Jadi dan perjalanan planet udah panjang sampai sekarang berarti ya, Kang ya? Nah, itu dia gitu. Dan udah berapa kali dihancurkan. Ya. Oke, Kang, itu menarik tuh kalimat terakhirnya. Soalnya tanda-tanda kehancurannya itu banyak. Iya. Iya. Nuhun, Kang Diki, itu keren. Kita masuk lebih dalam lagi, mungkin di next episode-nya kita cari lagi topik-topik yang seru gitu. Nih, Alien menarik banget ya malam hari ini, membuka wawasan kita. Dan anyway, semua intinya adalah bagaimana kita menyikapi dan memaknai pembicaraan ini gitu ya, kira-kira ya. Mungkin betul tadi kata Kang Diki gitu, harus sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Dan sekali lagi bahwa there is nothing new under the sun, tidak ada sesuatu yang baru gitu, tetapi banyak yang belum kita ketahui sebetulnya, dalam tanda petik itu tadi, kita harus mau membuka. Nah, ini ada lagi satu, nuhun Kang Diki, Mas Yudo, mudah-mudahan nanti kita ada satu sesi yang kita bicara tentang Adam gitu ya, tapi nggak mungkin soalnya diceritain Adam dalam beberapa menit, itu nggak mungkin gitu. Oke. Panjang. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan lagi di chat. Kang Diki, kira-kira kenapa ya ilmu pengetahuan yang sudah pernah ada dulu kala bisa terhapus dan kita saat ini sama sekali tidak mengetahuinya? Jikapun ada yang sengaja mau menghapus, tentunya pasti ada dong yang masih tertinggal. Atau memang dulu menguasai ilmu-ilmu itu juga hanya spesies tertentu atau kasta tertentu. Kira-kira gimana, Kang Diki? Ya, memang seperti itu. Jadi intinya, semua ilmu-ilmu yang seharusnya bisa memajukan planet itu dikuasai oleh beberapa kasta, beberapa orang saja. Karena itu untuk agar si kastanya itu tetap menjadi kasta unggulan gitu loh. Nah, ada itu sebetulnya, dan banyak sekali orang yang tahu itu, hanya mereka diem, keep silence gitu kan, keep your mouth shut gitu. Jadi mereka itu memang sengaja dibungkam juga. Kalau misalnya saya ngomong seperti ini tuh bukan tidak ada resikonya. Iya, jelas. Itu sangat besar resikonya, itu sangat luar biasa. Hanya makanya kenapa saya selalu berbicara dan berkata-kata itu dengan suatu karya. Itu lebih asik, lebih enak. Ini loh saya bikin ini karyanya. Ini loh yang saya dapatkan ketika saya menelusuri peradaban itu seperti ini. Dan ternyata terbukti bisa seperti ini. Hasil karyanya juga jelas, gitu kan.
Nah, Iya, kita iya. berbicara melalui karya itu jauh lebih asik, bukan melalui ceramah seperti ini misalnya gitu kan. Iya, iya. Nah, Jadi saya ada lebih, baru karyanya yang diliatin bahwa ini iya, karyanya. Prosesnya iya, seperti apa mungkin nggak perlu terlalu detail, tetapi udah ada loh. Nah kalau orang yang tertarik iya, pasti nanya gitu ya Kang ya? iya. Oke. Ini loh tempatnya. Ini tempat ini mengandung ini. Dan di sini itu bisa seperti ini, seperti ini. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu sering memanfaatkan dari tempat ini untuk apa. Itu jelas. Dan terus kita ukur. Hmm, hmm, hmm. Energinya itu bisa diukur. Oke. Itu bisa. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui penelusuran dari sejarah yang sebenar-benarnya, bukan sejarah yang dibuat pemenang perang, ya mau tidak mau, kita harus benar-benar terjun ke tempat tersebut. Lalu kita menggali sendiri, mendigging sendiri. Ya contohnya ketika ada di piramida Sadahurip. Di Sadahurip itu di Garut. Ada satu gunung yang disebut Gunung Sadahurip. Atau disebut Gunung Cinta juga. Atau ada yang nyebut itu Gunung Asepan. Tapi itu adalah sebetulnya piramida simetris. Oke. Seperti yang ada di Bosnia. Di dalamnya itu ada banyak sekali rongga-rongga dan sebagainya. Nah di sana saya gali. Di sana itu ternyata ketemu artefak. Itu Ada ada artefak itu di dalamnya. ada artefak. Ada, coba di Google deh, di YouTube. Itu ada Anjana Gavida Hyangga. Anjana Gavida Hyangga. Itu di YouTube ada itu. Kalau misalnya mau ditayangkan di sini juga silahkan. Itu adalah ketika saya menggali artefak itu. Jadi artefak itu ada huruf Lemuriannya di sana. Jadi begini, yang namanya prasasti Lemuria itu sebetulnya sangat banyak. Hanya tempatnya juga itu harus dicari. Dan itu mengeluarkan frekuensi. Nah, tubuh manusia itu apabila terlatih, dan apabila tubuh manusia itu mampu mengakselerasi selnya itu lebih dari sebelumnya, dia akan bisa merasakan pergerakan-pergerakan dari frekuensi tersebut. Jadi kita bisa melacak dan mencarinya. Yang di ini ya atas Kang ya? itu. Yang putih itu. Yang Oh, ada tulisan, ada huruf Lemuriannya. Yang kedua dari atas tuh kalau nggak salah. Ya, ini oke. Nah, itu iya. Nah, itu ada lagunya memang. Oke. Ya. Nah, itu yang di atasnya itu huruf itu huruf Arab, itu huruf Lemurian ya. Kok jadi huruf Arab sih? Enggak, ini Lemurian kayaknya Kang. Lemurian. Oh iya, huruf Lemurian ya, benar. Nah, di sini kecil jadi kelihatan seperti huruf Arab. Oke, nanti teman-teman bisa lihat ini. Ya. Oke, sedikit lagi Kang ceritain tentang Anjana ini Kang, detailnya gimana Bang? Jadi sebetulnya manusia itu adalah gerbang Sang Pencipta. Ketika manusia itu berbicara mengenai suatu hakikatnya manusia dan ma'rifatnya manusia itu adalah gerbang dari Sang Hyangga. Jadi semua yang ada yang Sang Maha menjadikan, Sang Maha menciptakan, manusia itu gerbangnya sebetulnya. Jadi manusialah yang mewakili untuk memakmurkan planet ini. Makanya kenapa manusia diturunkan ke planet ini untuk memakmurkan planet ini. Itu untuk ras kita ya. Nah, apakah planet lain juga itu tidak ada yang lain? Saya yakin itu ada. Karena tidak akan mungkin semesta yang sebesar begini, hanya kita saja penghuninya. Itu mubazir dong. Betul Kang, setuju Kang. Iya. Nah, inilah waktunya kita sekarang untuk mengeksplor diri kita. Tugas kita itu sangat berat. Membangun planet ini kembali lagi kepada yang seharusnya. Planet yang benar-benar tenang, tentram, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, di mana penduduknya itu benar-benar bisa bersatu dan tidak ada persaingan. Pokoknya manusia itu hidupnya hari ini, detik ini, dan mereka itu saling memahami, saling memakmurkan juga. Poinnya saling itu ya asah, Kang. Semuanya itu ya Kang, asah, asih, asuh gitu ya Kang. Dan asuh. Dan semuanya itu sejajar atau pajajaran itu. Dan semuanya itu saling mewangikan juga atau silih wangi itu. Nah, ini luar biasa karena seharusnya ketika kita melihat kejadian-kejadian terjadi, peperangan di mana-mana, apakah ini tugas manusia itu adalah berperang? Tidak. Tugas manusia itu bukan berperang di planet ini. Manusia didatangkan dan diturunkan ke planet ini bukan untuk berperang, tapi untuk saling memakmurkan. Kenapa kita tidak bisa balik lagi kepada tugas kita yang sebenarnya itu?
Makanya kita mulai dari kelompok kita dulu, dari komunitas kita dulu, membuat suatu produk-produk yang memang benar-benar bisa membantu dan menolong, gitu. Oke. Nuhun Inilah Kang, kita. ini luar biasa banget apa ya insight. Jadi kita bicara alien tapi sangat spiritual banget gitu ya. Maksudnya membawa kesadaran ke dalam gitu, membawa kepada apa ya, mengenali kesejatian kita sebagai manusia. Dan tadi menarik bahwa kita ini semua pendatang gitu ya. Itu Iya, iya, quotes yang iya, luar biasa. iya, Oke, Kang Diki, nuhun. Kita ke Kang iya, Dadang nih, tampaknya udah raise hand juga. Silakan iya, iya, iya. untuk di-unmute. Kang Dadang. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, boleh. terima kasih Kang Abu dan Mangga. Kang Diki Ya, bisa ya, berkomunikasi langsung. Sungguh pembahasan malam ini sangat luar biasa. Namun tetap saja kita hanya memuji Allah. betul. Karena Allah, ya, Ya. segala puji Tuhan semesta alam. Ya. Ini Kang, nanya sedikit Kang. Seluruh yang ada di dunia ini adalah energi. Kita ini adalah energi yang dipinjami fisik, Kang ya. Bagaimana kita meyakini bahwa frekuensi yang kita terima itu benar, Kang Diki? Adakah saran agar kita bisa benar-benar yakin apa yang kita terima itu? Oke. Ya. Apakah Itu benar-benar frekuensi dari yang sejati gitu maksudnya ya? Ya. Oke. Ya, Oke. betul. Terima kasih. Ini Ya, pertanyaannya menarik karena saya review sedikit gitu ya. Kita adalah pendatang yang tentu saja ada yang mendatangkan, dan yang mendatangkan itu juga pasti berkomunikasi dengan kita dan itu berbicara tentang energi. Nah, gimana Ya. atau bagaimana ciri-ciri apa namanya si energi yang benar gitu? Mangga Kang Diki. Iya, mau tidak mau kita harus bersaksi dulu kan pada energinya itu yang ada di dalam diri kita ya. Pertama, apakah kita pernah menyaksikan bagaimana energi tersebut bekerja di dalam tubuh kita? Nah, kan kita itu disuruhnya bersaksi kan ya. Oke. Aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi. Terus disuruhnya bersaksi. Apakah benar kita sudah menyaksikan? Ya, jadi satu-satunya hal yang membuktikan kita dan harus tahu dari mana itu benar atau tidak. Benar atau tidak. Oh, tidak mau kita harus menetralkan diri dan kita mencoba menyaksikan bagaimana pergerakannya itu pada diri kita. Netralkan dulu. Buang semua kepentingan-kepentingan. Kita ikhlaskan dulu diri kita. Tidak perlu mengatur siapapun. Gitu. Kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dulu deh. Karena di dalam diri kita juga itu adalah jagat yang sangat luar biasa. Di dalam diri kita itu juga ada yang namanya energi. Dan energi itu adalah undefined, tidak bisa didefinisikan. Nah, tinggal bagaimana kita merasakan pergerakan energi tersebut. Kalau kita berbicara tentang energi, dan apakah energi itu benar atau tidak, nah benarnya itu dilihat dari sudut yang mana. Kalau misal benar itu dianggap sesuatu yang menguntungkan diri kita, itu sudah tidak objektif lagi. Karena energi pun bisa menyebabkan kerusakan. Bukan hanya menumbuhkan. Bagaimana ketika yang namanya energi besar itu meledak secara mendadak, jadilah bom atom begitu ya. Bagaimana energi yang sangat besar itu bisa saja itu menumbuhkan dalam bentuk CSP4 yang membentuk yang namanya bayi itu lahir di dalam tubuh itu membentuk yang namanya janin dan sebagainya, itu butuh energi yang sangat besar pula. Energi bisa menumbuhkan, energi bisa menghancurkan. Nah, tinggal benar dan salahnya itu menurut siapa dan di mana kita berdiri. Itu yang penting. Memang benar. Kita itu memang menyembah itu, kalau misalnya kita memilih menyembah ya, pada Sang Maha Menjadikan, ya. Kalau misalnya kita memilih menyembah. Apakah kalau misalnya manusia lain itu tidak memilih menyembah itu, kita boleh mengusili? Itu tidak juga. Itu kan pilihan masing-masing. Itu pilihan masing-masing. Kita juga harus menghormati pilihan orang-orang. Kalau misalnya mereka itu di luar komunitas kita dan sebagainya, kita juga hormati deh. Gitu kan. Kalau misalnya mereka agnostik, mereka ateis, ya itu pilihan juga kan. Mereka punya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Itu kita hormati juga.
Tapi yang jelas, energi itu ada di mana-mana. Karena kita sekarang membahas soal energi itu bisa di mana-mana dan bisa di siapa saja. Apakah energi mengenal agama? Tidak juga. Jadi ketika kita merasakan energi tersebut, satu-satunya jalan adalah kita bersaksi pada energi tersebut. Bagaimana energi itu bekerja di dalam tubuh kita. Bagaimana energi tersebut bekerja dalam tubuh kita. Coba perhatikan deh. Waktu itu kalau tidak salah sebelumnya sudah pernah kita bahas ya tentang energi itu. Bagaimana kita merasakan energi yang ada dan bagaimana bekerjanya di dalam tubuh kita. Hanya sekarang masalahnya, ketika kita membahas energi itu, sampai tingkat di manakah energi yang kita bahas tersebut? Tapi untuk dasar, kita bahas energi yang ada di dalam tubuh kita sendiri dulu deh. Gitu kan. Dan kemudian bagaimana energi yang ada tersimpan di dalam baterai? Terus bagaimana energi yang tersimpan di dalam turbin? Karena dia bergerak lalu menghasilkan energi. Dari kinetik menjadi energi yang mampu menghidupkan satu kota misalnya. Nah, energi pun bisa dibentuk menjadi segala macam bentuk energi. Tapi yang jelas, energi itu tidak bisa didefinisikan. Kalau misal pergerakan mungkin bisa didefinisikan. Tapi energi itu sulit sekali untuk didefinisikan. Jadi kalau misal kita bertanya apakah benar, nah benarnya itu dari sudut mana juga. Kita harus bijak. Kita harus bijak melihat benar atau salah. Di sudut manakah kita berdiri? Karena biasanya mereka yang merasa benar itu punya pembenarannya masing-masing. Sekali lagi ya, mereka yang merasa benar itu punya pembenarannya masing-masing. Oke. Jadi kalau soal energi, karena energi ini kita berbicara tentang keniscayaan, seharusnya tidak ada perdebatan. Kan semua sepakat ya. Manusia itu kalau tidak ada energi mati. Apapun, kalau tidak ada energi, itu mati. Kalau selama benda tersebut bergerak. Bergerak itu butuh energi. Tapi apakah molekular proton, neutron, neutron yang ada di dalam suatu benda yang dianggap mati juga itu tidak ada energi? Itu ada juga. Molekular itu bergerak. Meskipun bendanya kelihatan diem. Betul. Diem Betul. gitu. Tapi molekularnya itu bergerak. Oke. Jadi kembali ke dalam dulu ya Kang ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Coba lihat ke dalam diri kita. Okay. Bagaimana sih energi yang bergerak di tubuh kita? Bisa nggak kita memperhatikan energi yang bergerak di tubuh kita? Okay. Bisa nggak sih kita mengontrol saja energi yang ada di tubuh kita? Kita bergerak ini kinetik kan butuh energi nih. Kita berbicara juga itu butuh energi. Begini-beginian saja itu butuh energi. Dan yang menarik di sini di Zoom ada 495 orang, di YouTube ada 400 something juga, 900 orang hari ini mendengarkan Kang Diki juga sebetulnya sedang masuk ke dalam energinya masing-masing sebetulnya ya Kang ya. Karena kan Kang Diki mengeluarkan energi itu kan benar-benar pure gitu, bukan kepentingan, bukan keinginan, dan itu juga memengaruhi kita untuk masuk ke dalam gitu. Gimana menurut Kang Diki? Ya, yang jelas mah begini. Kita Zoom juga itu butuh energi gitu. Energi listrik. Ya. Terus yang penting energi pulsa. Pulsa itu kan vibrasi. Pulsa itu kan pulse dia. Vibrasi kan. Jadi sudah ada dua energi nih. Antara energi vibrasi dan energi listrik. Tapi listrik juga kan mengandung vibrasi. Sama. Karena inti dari energi itu sebetulnya adalah vibrasi. Oke. Vibration. Oke. Wah, luar biasa, Kang. Baik DC maupun energi AC, itu dua-duanya juga vibrasi. Frekuensi itu energi. Dan energi yang membentuk frekuensi sendiri adalah vibrasi. Membentuk gelombang vibrasi. Vibration. Oke. Nah, sekarang vibrasi apakah yang bisa kita jalankan untuk semesta? Otomatis adalah vibrasi-vibrasi yang bisa menyeimbangkan. Seimbang itu bukan berarti bagus semua, enggak. Seimbang itu semuanya itu seimbang antara positif dan negatif.
antara siang dengan malam. Karena segala sesuatu di semesta ini ada hukum bertentangan. Lihat, positif dengan negatif itu tarik-menarik ya. Antara satu kutub positif dan kutub negatif itu tarik-menarik. Tapi antara satu kutub positif dan kutub positif itu akan menolak. Kalau kita berbicara magnetik. Tapi apakah magnetik itu energi? Energi juga. Oke. Nah, jadi seperti itulah. Dan energi itu tidak bisa dimusnahkan. Dan ini ada kaitannya juga dengan alien yang datang, bahwa ini cerita kita semua ini turun sampai cerita ini juga semuanya ujungnya itu adalah dari alien tadi gitu ya sebetulnya Kang ya. Iya, yang jelas begini. Kita sejak awal memang diturunkan ke planet ini. Oke. Iya. Kita diturunkan ke sini. Lalu energi yang menurunkan ke sini itu apa? Kan itu butuh energi yang turun ke sini juga ya. Iya, itu maksudnya Kang. Ya. Betul Kang. Ya, satu itu. Terus kedua, membentuk yang bikin manusia juga itu butuh energi. Kemudian membangun planet ini juga butuh energi. Memang semuanya terhubung oleh energi. Dan energi itu bisa mengeluarkan gelombang-gelombang atau vibrasi-vibrasi. Nah, sekarang vibrasi kita itu apakah menyeimbangkan semesta atau justru malah merusak semesta itu sendiri. Dan ternyata kebanyakan manusia itu malah merusak semesta itu sendiri dengan teknologi-teknologi yang justru membuat semesta ini terdegradasi terus ke bawah. Dan bahkan membuat manusia itu sendiri menjadi turun levelnya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita membangunnya kembali, menjadikannya kembali menjadi tempat yang lebih baik lagi. Sayang, luar biasa. Sayang betul Kang. Ya, benar sayang. Nuhun Kang Diki, ini luar biasa untuk kita sadari penuh gitu ya. Dan menarik Kang Diki, ini pertanyaan seueur pisan Kang, belum saya baca tapi waktu udah jam 21.20 di sana 22.20 tentu saja. Iya. Terakhir Kang Diki, harapan Kang Diki atau visi misi Kang Diki, kita hari ini berbicara tentang alien dengan spektrum yang sangat luas dan poinnya bermanfaat tadi gitu. Nah, apa sih setelah mendengar ini harapan Kang Diki, terus visi misi Kang Diki tentang kita semua yang mendengar dan Kang Diki sendiri ke depannya tentang alien ini semua, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Silakan Kang Diki. Iya sih, mudah-mudahan kita menjadi alien-alien yang baik untuk planet bumi ini. Oke, intinya mudah-mudahan kita menjadi alien-alien yang baik untuk planet ini. Karena intinya kita keturunan alien. Kalau dari kita ke atas itu namanya ketanjakan ya. Bukan keturunan. Jadi kita adalah keturunan alien yang seharusnya memakmurkan planet ini untuk saling memakmurkan. Karena manusia itu didatangkan, bukan dia muncul sendiri celup begitu saja di planet ini. Kita didatangkan. Dan rata-rata semua sepakat itu. Manusia itu didatangkan dari satu tempat ke planet ini. Harapannya manusia yang didatangkan itu berfungsi sebenarnya menjadi pemimpin di planet ini. Menjadi manusia-manusia yang bisa memakmurkan planet ini. Bisa saling asah, saling asih, saling asuh, dan saling memakmurkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan saling memusuhi gitu loh. Peace, man. Peace. Poinnya, jadilah alien yang cinta damai. Benar nggak Kang? Iya, begitu, iya. Oke. Atur nuhun, Kang Diki, boleh tepuk tangan buat Kang Diki ya. Luar biasa ya, ucapan kalimat demi kalimatnya, statementnya itu mind blowing seperti biasa ya, mind blowing sekali yang membuat pikiran kita tentu saja kita jadi lebih ke dalam, lebih apa ya, kita lebih banyak memaknai deh dari ucapan-ucapan ini. Sekali lagi banyak yang kita tidak ketahui, jadi mari kita explore. Dan tadi Kang Diki mengatakan bahwa nggak usah jauh-jauh, mari di dalam diri kita dulu, here and now gitu poin pentingnya. Hatur nuhun Kang Diki, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kang. Hatur nuhun pisan Kang Diki, hatur nuhun. Oke. Dengan final statement Kang Diki tentu saja melengkapi pembelajaran kita malam hari ini tentang alien. So alien adalah sesuatu yang diturunkan dan kita sadari bahwa kita juga diturunkan. Mari kita renungkan apapun yang kita bicarakan malam hari ini. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita selalu bisa untuk bermanfaat di semesta ini. Dan pesan Kang Diki adalah jadilah alien yang bermanfaat. Dan saya suka sekali dengan statement tadi Kang Diki bahwa ritual tanpa spiritual adalah nol besar. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.